ada dalam kepala agar mampu dikomunikasikan dengan baik, orang mengerti apa yang disampaikan, dan tentunya dapat meyakinkan apa yang disampaikan. Sebagai trainer public speaking, dan malam ini saya dapat kesempatan untuk sharing dengan Bapak dan Ibu semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak keputusan Bapak dan Ibu untuk join di malam hari ini. Mudah-mudahan selama 2 jam ke depan kita bisa silaturahim, kita bisa saling share bersama. Tentunya adalah seperti cerita saya di awal tadi. Tahun 2013 ini salah seorang peserta ini dia merasakan manfaat setelah tahu cara mengatasi nervous. Dan menariknya memang beberapa orang banyak hilang kesempatan untuk mendapatkan promosi hanya karena menghindari bicara di depan umum. Beberapa orang hilang kesempatan penilaian performa terbaik hanya karena takut ketika saat meeting di kantor, dia punya ide brilian, dia punya ide luar biasa sekali. Cuman karena malu nanti takut salah, nanti orang. Lalu dia cuma berani berbisik kepada temannya, ngomong gini aja, coba saranin. Dan tiba-tiba begitu dia menyarankan di dalam rapat, manajernya menilai dia, oh kamu ini bagus, ide-ide kamu brilian. Sehingga dia mendapatkan penilaian terbaik. Dan itu hanya gara-gara apa? Takut salah, takut nanti diketawakan, dan segala macam menghambat untuk potensi dan ide dalam dirinya tidak keluar. Bahkan saya pernah juga menemukan ada orang ikut perlombaan, secara konten materinya udah pasti paling menang di antara peserta yang lain. Ini dewan jurinya yang ngomong. Tapi apa yang menyebabkan kami tidak memenangkan dia, Mas? Sampai ini orang-orang kita training lagi sekarang untuk kegiatan kita yang kedua ini, hanya gara-gara adalah yang tadi itu kontennya bagus, tapi pembicaranya karena dia offline nggak berani natap mata dewan juri, sibuk melihat ke slide, lalu pas jelasin hanya karena ketakutannya. Malam ini mudah-mudahan bagi yang mengalami ada deg-degan, nervous, keringat dingin, bahkan perut mules sebelum tampil. Minggu depan diminta untuk tampil, kemudian tiba-tiba sudah mulai ke toilet dan segala macam, bahkan gak enak makan dan gak enak tidur. Mudah-mudahan sharing malam ini bagaimana tipsnya yang akan kita lakukan. Cuma 2 hal akan kita bahas. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi nervous, dan kedua adalah bagaimana cara kita mengatasi nervous tersebut. Sebelumnya boleh tepuk tangan dulu dong buat Starhub yang telah mengenalkan. Tepuk tangan dulu dong. Ini perkenalan singkat dari saya, Bapak dan Ibu. Dan nantinya formatnya adalah selama saya sharing, selama saya jelaskan, seandainya karena kita ini adalah online, suara saya menjadi tidak jelas, tiba-tiba terputus. Mohon sampaikan di bagian mana saya perlu mengulang. Karena mendapatkan informasi yang maksimal, terutama suara saya itu penting dalam konteksnya online, supaya nanti pesannya menjadi konkret Anda terima. Ini tentang diri saya, ada yang bertanya, silahkan terlebih dahulu sebelum nanti saya menjawab bertanya. Neng. Clear ya? Oke, sip. Bapak dan Ibu sekalian, malam ini kita akan share mengenai breaking your nervous. Di awal, mari kita bahas sejenak. Bapak dan Ibu sekalian, caranya adalah seperti ini. Kira-kira menurut Anda, apa sih takut itu? Boleh di-share di chat dong. Kira-kira menurut Anda ketika ditanya, takut itu apa sih? Jawabannya apa kira-kira? Dikatakan takut. Cemas, oke. Terima kasih, Siswandi. Takut ketika tidak bisa mengendalikan diri. Itu konteks. Sekarang kita lebih kepada pengertian takut itu sendiri apa bagi Anda? Takut sesuatu yang seperti apa? Tidak menguasai materi, oke. Sesuatu yang mengkhawatirkan. Terima kasih Pak Johan. Gelisah, gundah, merana. Waduh, ini gegana ya. Tidak berani melakukan sesuatu, ada yang menghambat. Tiba-tiba blank, wah itu bisa jadi penyebabnya. Tidak siapnya mental atau fisik menghadapi suatu hal. Wah, ini jawaban sepertinya punya background psikologi ya. Baik teman-teman, takut tidak menarik. Ini apa yang ditakutkan? Ada lagi, menyebabkan khawatir. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong buat yang udah sharing barusan. Terima kasih, untuk saya mengapresiasinya.
Di awal saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, nanti coba rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu semuanya coba kenali ya. Dalam psikologi berdasarkan pengalaman dan pemahaman yang sudah saya tahu seperti ini. Psikologi membedakan antara kondisi takut dengan cemas. Saya akan ulangi, takut dengan cemas. Apa yang membedakan dua hal ini? Dikatakan itu takut ketika, perhatikan situasinya. Bayangkan Anda masuk ke dalam sebuah ruangan, katakanlah seperti di hotel ataupun di kantor Anda bekerja saat ini. Tiba-tiba dalam ruangan tersebut, tanpa Anda duga dan Anda sangka-sangka, begitu Anda membuka pintu, lalu Anda melihat seekor ular kobra. Biasanya, apa yang akan terjadi? Respon Anda begitu melihat ular kobra. Rata-rata para peserta saya kalau di kelas online mengatakan, oh kalau yang saya lakukan mas, saya teriak, saya banting pintu. Ada juga mengatakan lari, minta tolong. Ada juga mengatakan melompat. Nah, saya sering mengklarifikasi, melompatnya kemana? Ke atas ularnya atau ke belakang? Yang menarik, respon manusia berada di situasi menghadapi ular kobra yang real tadi, maka cuma dua responnya. Lawan atau lari. Fight or flight. Ini respon manusia secara spontan. Yang akan terjadi adalah ketika tubuh kita, ketika otak kita menyadari ini sesuatu yang akan membahayakan fisik, maka lakukan dua hal. Apa mode yang akan muncul? Lawan atau lari. Pertanyaannya, kenapa lawan atau lari? Karena akan memastikan, kalau bukan saya mati, kamu yang mati. Itu resikonya kalau dengan ular. Pilihannya cuma dua. Karena dengan melawan akan merasa aman dan nyaman, dengan lari akan merasa aman dan nyaman. Sehingga gambarannya kalau saya biasanya trainingnya di hotel, tiba-tiba di ruangan meetingnya itu lantai 7, itu sebuah penggambaran. Sampai di lobi merasa aman. Udah jauh dari lokasi yang membahayakan. Ini real takut pada diri manusia. Sementara cemas, reaksinya adalah buka pintu, masuk dalam sebuah ruang pertemuan, namun begitu Anda sudah duduk seperti posisi duduk saya saat ini, tiba-tiba Anda menyadari di tengah-tengah itu ada namanya akuarium. Di dalamnya ular kobra asli. Di kepala Anda yang muncul terjadi seperti ini. Kalau lepas bagaimana? Di kepala Anda yang muncul adalah, kalau kesenggol bagaimana? Kalau tiba-tiba keluar bagaimana? Yang menarik, otak Anda, otak kita, pikirannya terus berjalan. Kalau jika, seandainya ada segala macam. Tetapi tidak ada action. Apakah lawan atau lari? Sibuk memikirkan hal buruk apa yang akan terjadi. Kalau terjadi ini bagaimana? Kalau ini terjadi bagaimana? Sementara takut tadi, nggak sempat mikir. Begitu melihat ular, itu nggak sempat begini. Ini ularnya bisa matok atau enggak ya? Kira-kira dia lompat sampai kena atau enggak ya? Itu nggak sempat. Yang terjadi adalah spontan. Mundur atau lawan. Ini yang terjadi perbedaannya. Sehingga, Bapak dan Ibu sekalian adalah, takut itu baru akan kita alami saat peristiwanya terjadi. Takut hanya kita alami, kita rasakan ketika peristiwanya terjadi. Mungkin Anda pernah nonton video di YouTube, ada orang lagi duduk-duduk, kemudian merasa nggak enak di bawahnya karena dia pakai kain sarung, dia pikir ada tali dan segala macam, lalu coba dia pindahin. Begitu dia mau bangun, tiba-tiba ada ular kecil, walaupun kelingkingnya, tapi tetap ular. Lalu dia melompat. Kenapa dia melompat? Setelah menyadari kalau itu adalah ular. Tapi coba kalau diomongin, hati-hati ya, duduk di pojok itu tuh kemarin tuh ada ular di situ. Itu pasti was-was. Nah, ada ular atau enggak ya? Kalau ada bagaimana nanti? Itu namanya reaksi cemas. Yang namanya cemas itu hampir tidak ada aksi. Takut dengan cemas. Saya sering mengatakan kepada teman-teman dan para peserta public speaking, menurut Anda kira-kira konteksnya bicara di depan umum, masuk kategori takut atau cemas? Boleh di chat dong? Masuk kategori takut atau cemas? Biar sama-sama kita terlibat. Oke, Mas Yogi, thank you. Oke, sip. Nah,
Hampir rata-rata kita sepakat. Public speaking kita adalah masuk kategori adalah cemas. Terkecuali Anda akan public speakingnya Hmm. adalah di Korea Utara. Karena salah ngomong Anda dirudal. Anda bukan lagi salah diomongin, tapi bakal dirudal. Kalau di sana sempat salah ngomong gitu. Ini konteks pada kita udah tahu, oh berarti selama ini gejala-gejala yang kita alami sebelum bicara di depan umum, bahkan mau bicara di depan umum, bahkan mungkin lagi berada di panggung ataupun di tengah-tengah mau diminta pendapat, maka kita alami sebenarnya itu adalah gejala dan suasana namanya adalah cemas. Oh, dibantu bicarakan. Oh, baik Mas. Thank you banget ya. Boleh tepuk tangan dong buat Mbak Hendy terlebih dahulu untuk bantuannya ya. Karena saya berarti nanti gak perlu buat chat. Maka ini adalah yang terjadi. Maka ini yang terjadi. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan. Saya yakin teman-teman sekalian akan nanya, lalu bagaimana cara mengatasi kecemasannya? Kunci di awal yang ingin saya bahas di sini adalah cara mengatasi cemas, bawa situasi dan kondisi kita, dalam NLP kami menyebutnya dengan state, situasi pikiran dan emosi, menjadi kondisi takut. Saya ulangi, bawalah kecemasan Anda sampai mengalami situasi takut. Loh, kok bisa begitu? Tujuannya adalah supaya bisa mengambil keputusan lawan atau lari. Kalau bukan saya yang mati, kamu yang mati. Itu nanti sebuah keputusan. Sebab setelah mengambil sebuah keputusan, kita akan menghadapi realita. Tapi kalau masih cemas, kita tidak menghadapi realita. Tapi kita menghadapi angan-angan kita. Ada sebuah quote dari mentor saya. Sesuatu yang ada dalam pikiranmu itu lebih berat dibandingkan di atas pundakmu. Artinya apa? Realita lebih ringan, lebih mudah, lebih sanggup sebenarnya kita hadapi dibandingkan melawan imajinasi kita sendiri. Makanya nanti teknik yang akan saya bahas adalah bagaimana kecemasan ini menjadi rasa takut kita. Sampai di sini pembahasan kita di awal. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke. Mau raise hand dulu, mau tanya nanti boleh. Clear? Ada yang raise hand, Mas Andy? Belum. Belum ya? Sip. Wah, saya senang nih. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti apa yang saya jelaskan difahami. Bukan kemungkinan kedua, tidak mengerti gitu ya, apa yang dibahas gitu ya. Mudah-mudahan bukan yang kedua, tapi adalah yang pertama gitu ya. Karena sudah paham dan mengerti. Boleh ini ya kalau mau bertanya langsung raise hand. Saya bisa bantu dibuka mic-nya. Pak Hamid. Oh. Boleh. Iya. Oke, silakan mau bertanya. Iya, ada yang mau ditanya Pak Hamid? Sebentar saya spotlight dulu. Ya, Mas Hamid silahkan bertanya. Unmute. Hamid, ada pertanyaan? Oke, Pak Hamid silakan berbicara langsung untuk bertanya. Udah saya unmute. Halo, selamat malam Pak Rahmat. Ya, malam Pak. Malam Mas. Salam kenal Pak. Yo. Pak Rahmat, berarti kita ini bukannya merasa takut ya, tapi kita akan membahas bagaimana cara mengurangi cemas gitu ya Pak. Ya, yang akan kita lakukan nanti adalah bagaimana pada saat kita bicara di depan agar kita mampu mengelola yang kita alami. Karena konteksnya di public speaking hampir rata-rata adalah kecemasan, bukan ketakutan. Terkecuali konteksnya adalah apabila salah bicara, apabila ada tingkah laku tertentu yang tidak enak, maka bukan diingatkan, salah, tapi langsung kemudian ada peluru di kepala Anda. Nah, itu lain halnya. Kalau Anda sadar situasinya adalah seperti itu namanya bukan lagi cemas, tapi udah takut. Karena udah tahu senapannya di mana, rudalnya ada di mana, dan itu mengarah kepada Anda. Kalau itu situasinya kalau ngomong di depan, maka itu namanya sudah situasi takut. Karena sesuatu yang akan mengancam fisik.
Kalau cemas dinilai jelek berarti itu cemas ya, Pak? Itu cemas. Karena dinilai itu tidak mengganggu fisik. Oke. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong buat Mas Hamid. Thank you banget, Mas, untuk pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti dapat sepeda gitu ya. Bagi yang bertanya dapat sepeda nanti kita. Oke, kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang adalah semuanya. Silahkan Anda siapkan bolpen Anda masing-masing dan nanti boleh saya minta share juga. Apa sih yang Anda takutkan kalau Anda berbicara di depan umum? Atau ketika Anda diminta dalam rapat dan kemudian harus mengeluarkan ide, apa yang Anda khawatirkan? Jadi di sini lebih kepada hal-hal apa saja yang terlintas dalam kepala Anda kalau diminta bicara di depan umum. Takut salah dan segala macam. Kenali betul, ini kunci pertama ya. Kenali betul apa yang Anda khawatirkan terjadi. Dengar kalimat-kalimat dalam kepala Anda. Sebab jika tidak menyadari apa sebenarnya yang ditakutkan ataupun dikhawatirkan, maka yang akan terjadi adalah teknik penyelesaiannya nanti tidak menjadi berjalan. Karena teknik terapi yang akan saya share adalah bagaimana caranya adalah kita mengenal akar masalahnya. Tiba-tiba lupa, oke. Takut salah. Terpecah konsentrasi. Selain dari mengenali di tatanan pikiran, coba sadari gejala fisik. Gejala fisik itu begini. Tangan keringat dingin, jantung berdebar dengan cepat, perut mules, enzim berproduksi lebih banyak. Nah, itu tadi ngambil gambar, diri duduk, ngambil makanan itu apa? Atau juga mungkin beberapa orang adalah kemudian yang terjadi mulutnya terkunci. Biasanya dia bisa bicara dengan lancar, tapi tiba-tiba karena nervous itu, tiba-tiba mulutnya jadi susah dibuka menjadi lebih besar. Nah, kenali betul apa yang Anda pikirkan terlintas dalam pikiran Anda dan bagaimana gejala-gejalanya. Gejala-gejala inilah nanti yang kita maksud sebagai alarm-alarm kepada diri kita. Apa yang sudah disiapkan tapi malah nggak keluar, itu efeknya ya. Terima kasih. Keringat dingin dari dahi. Masih aman Pak, keringat dinginnya keluar dari dahi. Coba kalau dari bawah, aduh itu berapi. Hancur minah itu kalau keluarnya dari bawah gitu ya. Oke, audien tidak fokus. Ketika tidak fit, oh baik, nanti saya akan share bagaimana tetap perform walaupun kita tidak fit. Dadakan, Pak Denny nanti di akhir insya Allah saya share bagaimana teknik dadakan. Wah, ini rata-rata lebih menyadari gejala fisik ya. Coba dikenali juga ya, apa yang terlintas di kepala. Underestimate oleh orang lain. Dianggap rendah, dianggap, apaan sih cuma segitu. Saya pernah punya pengalaman peserta saya, dia punya jabatan di level manager, lalu dia mengatakan, ada hal mas yang paling saya takutkan sebagai seorang manajer ketika diminta depan umum. Saya khawatir mendengar kalimat dari tim saya. Manajer kok ngomongnya kayak begitu ya. Wah itu momok dalam diri saya. Itu kata dia. Takut dijudge. Oke. Terima kasih untuk share-nya. Itu semua adalah hal-hal yang kita alami. Yang paling penting di sesi ini sebenarnya, ataupun di slide ini saya berharap sebagai orang yang akan ngomong di depan, menyadari titik di awal adalah apa sih sebenarnya yang saya alami. Dari segi berpikir sampai realita di fisik. Saya kalau udah nervous, jantung berdetak lebih cepat, keringat dingin, sama di bagian sini kadang-kadang itu produksinya lebih banyak. Itu kalau saya. Beberapa orang bahkan mulus sampai kemudian kepala nyut-nyut. Nah, setiap orang akan jadi berbeda-beda. Efeknya macam-macam gitu. Jadi keluar filler words, jadi ketika ngomong itu bergetar dan segala macam. Sekarang saya langsung fokus saja kepada adalah apa aja yang menjadi stimulus ke hal-hal yang menyebabkan kita menjadi nervous. Bapak Ibu sekalian silahkan Anda cek, ada 5 penyebabnya. Saya akan membagi menjadi 2. Yang satu adalah stimulus, yang stimulusnya dari luar. Yang satu lagi itu adalah justru munculnya dari diri kita sendiri masing-masing. Itu yang akan kita lakukan. Dan yang paling penting, Anda juga perlu menyadari bersama sebenarnya adalah ketika nervous ini tadi terjadi, saya
Saya perlu close di sini terlebih dahulu biar share saya mudah-mudahan suaranya keluar ya. Tadi suaranya nggak keluar. Oke. Coba saya cek. Mudah-mudahan suaranya keluar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gerakan-gerakan ini saya menyebutnya adalah gerakan-gerakan nervous. Kepada Bapak Kepala Desa Gerakan-gerakan Mangonggo yang beserta tidak staf bermakna. yang saya hormati. Kepada Bapak tokoh masyarakat Suaranya menjadi bergetar serta para dan alim terjadi ulama. gerakan-gerakan adalah yang tidak penting. Apa yang terjadi tadi? Apa yang terjadi tadi adalah saya menyebutnya dengan istilah adalah inilah yang dimaksud dengan gejala-gejala nervous yang sudah mengganggu atau bahasa lain saya adalah out control. Tapi ada gejala-gejala in control. Maksudnya bagaimana? In control di sini adalah gejala-gejala di mana Anda sadar Anda deg-degan, tapi materi Anda nggak hilang. Anda sadar gugup, sadar deg-degan, tapi suara Anda masih lantang dan jelas. Anda tidak blank, masih bisa sistematis, masih bisa menatap audien, tangan masih bergerak, nggak ingin terburu-buru. Yang intinya semuanya masih aman-aman dan lancar-lancar aja, maka itu disebut dengan nervous yang wajar. Tapi yang out control seperti video yang barusan Anda simak, itu masuk kategori out control. Bagi yang nervousnya out control, maka artinya Anda perlu menyesuaikan diri Anda, perlu mengelola pikiran Anda, dan perlu membuat diri Anda sampai in control. Itu poin yang ingin saya sampaikan, sehingga nanti ketika Anda bertanya, saya perlu mengubahnya atau enggak ya? Apakah itu masuk kategori out control atau in control? Sekarang, saya akan membahas adalah apa yang menyebabkan seseorang sampai dia itu jadi cemas ketika ngomong di depan umum. Pengalaman saya mengajar dari tahun 2010 sampai dengan sekarang, berbagai macam level, saya menemukan setidaknya stimulus dari luar ataupun hal-hal menyebabkan orang nervous itu dari sisi luar adalah yang pertama, karena faktor materi yang tidak dikuasai. Maksudnya, secara konten, Anda mungkin tahu tapi nggak paham. Secara konten, Anda tahu dan paham, tapi karena Anda belum expert, belum punya pengalaman di bidang tersebut. Kalau ditanya, ngerti sih, tapi kalau ditanya, boleh dong ceritain pengalaman di lapangan? Karena faktor Anda merasakan belum punya pengalaman ini membuat Anda menjadi, aduh nanti benar nggak ya, dan segala macam. Itu namanya faktor materi. Atau, saya punya beberapa teman sahabat yang dia mengatakan seperti ini. Mas, aku kalau sudah dibawa itu ada embel-embel ayat, hadis agama ataupun kalimat-kalimat dari kitab suci, kok aku menjadi kurang nyaman membawakannya. Itu disebut karena faktor konten atau materi. Kalau teman-teman di pemerintahan, biasanya ini adalah kementerian, seringkali saya dapatkan, Mas, problemnya adalah saya dipanggil oleh Bapak itu jam 10 pagi. Tiba-tiba dia datang, saya dapat undangan nih jam 1 untuk ngisi, tolong kamu yang gantikan ya, wakilin saya. Jam 10 diminta, materinya belum tahu, tempatnya belum jelas, yang pasti adalah harus menggantikan. Saya cuma punya waktu adalah 3 jam menggantikan. Nah, hal-hal seperti ini masuk kategori adalah materi yang tidak dikuasai. Obatnya apa? Gampang banget. Kuasai materi Anda, titik. Jadi, bagi yang nervousnya gara-gara materi, obatnya cuma satu, kuasai materinya, nggak ada lain. 2, saya nervous mas, kapan? Ketika menghadapi audien. Ada orang-orang, dia akan nervous adalah, pertama dari segi kedekatan. Apa maksud kedekatan? Ada orang yang nervous itu justru kalau yang hadir itu dikenal. Tapi ada juga yang nervous. Dia baru akan nervous kalau tidak dikenal. Ini kenali diri Anda baik-baik di bagian nervous ini, terutama audien. Saya pernah nanya, kamu kalau audiennya kamu kenal, kenapa sih sampai... Ada yang jawab begini, Pak, saya takut kalau umpamanya diminta ngomong di depan umum yang saya kenal. Ini kan teman-teman saya. Nanti jadi... kurang ajar banget kok.
Kita lanjutkan. Nanti nanti tiba-tiba teman-teman saya bakal ngomongin saya. Nanti kemudian pada saat saya lagi ngomong di depan, oh ternyata dia kayak begitu ya. Saya jadi bahan omongan. Saya nggak mau itu terjadi. Itu kalau dikenal. Tapi pernah juga saya nanya, kamu kalau ngomong di depan yang tidak dikenal, kenapa kamu jadi nervous? Justru karena nggak dikenal, Pak. Kan saya nanti nggak ngerti harus bagaimana. Nah, yang menarik ini kebalikannya. Kamu kalau nggak dikenal, kenapa pede? Ya kan saya nggak kenal mereka, mereka nggak kenal saya. Ngapain saya takut? Kalau ini dibalik adalah, kamu kalau yang kamu kenal, kenapa kamu jadi justru nggak takut, itu biasa aja. Ya Pak, saya kan tahu mereka tahu saya juga tahu mereka nggak bisa ngomong kayak saya. Kalau hari ini saya ditertawain, besok giliran saya menertawain mereka, kita tinggal gantian saja untuk saling menertawakan lah. Itu ada frame-nya beda-beda. Yang perlu Anda lakukan adalah kenali diri Anda masuk kategori yang mana. Itu dari segi audien kedekatan. Lalu ada juga yang audiennya dari segi jumlah. Apa yang maksud dengan jumlah? Ada orang dia kalau ngomong 10 orang itu jadi nervous. 20 orang jadi nervous, 30 orang jadi nervous, 100 orang jadi nervous. Saya punya teman, dia kalau udah ngomong di depan 3 orang, itu energinya hilang tuh. Saya tambah lebih senang, makin sedikit orang, makin happy. Tapi kalau udah pesertanya 1000, bukan nervous, cuman merasa saya harus ngomong dengan siapa. Tapi tetap itu adalah harus perform walaupun saya tahu tekniknya. Kalau diminta prefer, saya lebih senang ngajar adalah yang kelas kecil. Tapi ada teman saya, oh mas saya lebih senang yang 1000. Kenapa Kang? Kalau 1000 orang Kang, kita bisa ngambil energi peserta kata dia. Nah setiap orang ini semua ingin saya katakan adalah karena mindset kita lah yang menyebabkan kita sampai berpikir seperti itu. Ada juga nervous karena faktor gender, kelamin. Maksudnya, ini pernah dialami adalah teman-teman saya dulu waktu masih SMA gitu. Karena dia background-nya dulu adalah di sekolahnya itu adalah asrama, yang dimana antara laki-laki dengan wanita itu dipisah. Begitu dia ke kuliah di kampus, digabung. Itu presentasi ke depan, itu nggak pernah natap ke sesi yang wanita gitu. Hanya untuk laki-laki aja. Bahkan ada teman-teman mahasiswa itu iseng, makin tahu ini keringatan kalau ada yang perempuan, dia malah sering deket-deket. Nah, ini disebut karena faktor gender. Yang paling sering terjadi apa? Karena berbicara dari segi usia. Ada orang berbicara usianya di bawah dia, biasa aja. Anak-anak tahu apa sih? SMP, mereka masih remaja lah. Tapi kalau sudah seumuran mas, saya baru nervous. Apalagi lebih tua, saya lebih nervous. Jabatan. Mas, saya kalau sepantaran sama-sama level, pede-pede aja tuh. Apalagi di bawah saya, anak buah saya tahu apa sih? Tapi kalau udah di dalam ruang training, dalam ruang presentasi, ada manajer saya duduk di belakang. Itu sudah mas. Itu saya kayaknya diawasi oleh malaikat maut gitu. Nah ini disebut karena faktor jabatan. Faktor audien nomor 2, kenali persis Bapak dan Ibu sekalian, nervousnya itu karena apa? Audiennya. Yang ketiga adalah saya menemukan karena faktor lokasi. Beberapa orang tempatnya gelap jadi nervous. Beberapa orang panggungnya tinggi jadi nervous. Beberapa orang tempatnya luas itu jadi nervous. Di Palembang saya menemukan karena faktor lampu sorot. Jadi karena disorot spotlight, lampunya langsung ke dia, itu membuat dia jadi nervous. Lokasi. Ini maksud dengan lokasi. Salah seorang peserta dulu pernah dia punya bisnis yang ngurusin peti mati. Lalu dia mengatakan, mas saya kerjasama dengan sebuah gereja yang dimana lalu diminta satu waktu kata dia, saya diminta oleh pihak gereja, nanti tolong presentasikan, jelaskan program kita ya, bagaimana mekanisme dan segala macam. Dia ngomong kepada saya, entah kenapa mas, saya kalau udah diminta ceritainnya itu dalam gereja, itu bawaannya saya jadi nervous. Tapi kalau diminta di luar pintu gereja bagaimana? Saya pede. Lalu saya nanya, kenapa bisa begitu pak? Gereja itu tempat suci mas, nggak layak kalau saya melakukan itu tempat menjadi bisnis dan jual beli kata dia. Nah ini berarti adalah karena faktor lokasi, hanya karena lokasi lah. Ada juga yang dia seorang trainer profesional, tapi kalau di semua kegiatan yang pemakaman itu dia menjadi ada traumatik tertentu. Ini disebut karena saya menyebutnya dengan adalah stimulus dari luar. Maksudnya apa stimulus dari luar? Hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Contoh begini. Saya diundang sebuah tempat, lalu kemudian ruangannya udah katakanlah seperti yang membuat saya jadi nervous. Kan nggak bisa saya ngomong,
Bapak dan Ibu semuanya, acaranya kita cancel ya, soalnya nggak ada tempat lain. Tempat ini saya nggak bisa ngomong. Nah, itu sebuah realita nggak bisa kita tolak. Atau Anda yang bekerja di perusahaan, Anda ngomongnya begini, tolong itu Bapak manajer boleh keluar dulu Pak. Kalau ada Bapak, saya nggak bisa ngomong soalnya saya bikin nervous kalau ada Bapak. Kita nggak bisa milih. Di teman-teman akademisi, nggak bisa ngomong, Pak Prof boleh izin keluar dulu Pak. Oh, kenapa sih keluar? Kalau ada profesor, saya deg-degan soalnya. Itu sebuah hal yang nggak bisa kita merequest dan mengkondisikan supaya keluar. Terkecuali adalah face to reality. Bagaimana cara kita adalah meresponnya. Yang menarik, hal ini pun sesuatu di luar diri kita. Pengalaman saya menggali dari saya terapi, dari segi private dan coaching, saya menemukan ternyata hal ini ditemukan karena adalah faktor nervousnya. Satu, dari segi teknis, dua adalah psikologis. Teknis dan psikologis semuanya ada dalam diri kita. Kalau yang tadi, semuanya ada di luar diri kita. Saya mulai dari teknis terlebih dahulu. Apa menyebabkan teknis? Contoh, mungkin ada di antara Anda yang menjadi nervous gara-gara nanti kalau ditanya sesuatu yang nggak saya persiapkan bagaimana? Kalau pertanyaannya nanti melebar bagaimana? Kalau pertanyaan nanti terlalu mendalam bagaimana? Kalau saya nggak bisa jawab nanti bagaimana? Kan malu bawaannya. Itu disebut karena faktor teknis. Kok teknis? Sebab cara menjawab itu ada ilmunya. Cara kita merespon pertanyaan itu ada ilmunya. Bahkan terhadap pertanyaan yang tidak kita kuasai sama sekali, itu ada ilmunya. Bagi orang yang sudah menguasai teknis, ilmu tersebut, itu dia akan pede-pede aja melawannya, menghadapinya. Tapi bagi yang belum menguasai teknis, itu bisa menjadi serba salah. Mungkin ada yang khawatir nantinya adalah ketika cara pegang mic saya udah benar belum ya? Cara saya berdiri udah benar atau belum? Cara saya menatap udah benar atau belum? Yang intinya adalah semua karena cara. Suara saya terlalu kecil supaya suara saya ngebas bagaimana? Suara saya ini monoton supaya suara saya ini berayun bagaimana cara ngomong? Supaya ketika saya berbicara orang mau menatap saya dan kemudian orang perhatikan gerakan tangan saya bagaimana? Lalu cara menggerakkan yang benar itu harusnya bagaimana? Muncul banyak pertanyaan, bagaimana teknis yang tidak dikuasai menyebabkan Anda sampai nervous. Itu yang dimaksud dengan teknis. Yang kedua, karena faktor psikologis. Psikologis, Anda tahu ilmunya, tapi karena pola pikir Anda lah menyebabkan Anda sampai jadi nervous. Bisa jadi nanti ketika harus menghadapi audiens. Contoh real, tahun 2011. Malam hari saya ditelepon oleh sebuah provider training. Dikatakan, Mas, besok kosong. Kalau kosong tolong ngajar kelas private ya. Ini ada permintaan dari klien kita. Oke, siap. Tolong kirim confirmation letter kepada saya siapa kliennya. Dikirimlah kemudian CL, confirmation letter kepada saya. Yang pertama biasanya akan saya baca adalah berapa fee yang akan saya dapatkan. Nah, itu poin pertama, pokoknya kalau udah ada kontrak itu dulu saya lihat. Yang lain nanti belakangan. Fee saya akan berapa ngajar? Durasinya berapa lama? 4 jam. Materinya apa? Bagaimana cara mengatasi nervous. Lalu tiba-tiba ketika saya membaca nama kliennya, terbaca di sana, mohon ini nanti jangan sampai disebarkan, namanya adalah Manohara Tid, dia itu salah seorang artis. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Begitu saya tahu ini adalah seorang artis yang saat itu juga ada lagi heboh dan boomingnya dia dengan kasus Malaysia. Tiba-tiba, ini belum besok hari ya, setelah saya baca di email saya, itu mulai terjadi. Istri saya nanya, kenapa? Besok ngajar, kan dah sering ngajar, tapi beda. Beda kenapa? Ini beda artis soalnya. Udahlah ngajar aja nggak apa-apa. Saya sampai kemudian telepon dari tim panitia. Bro, ini yang mana? Itu tuh artis yang kemarin yang ada masalah. Udahlah ngajar aja, mau duit kan? Udah ngajar aja. Ya. Tapi walaupun ya, ini tetap tidur nggak enak. Saya paham betul, saya menguasai teknis Bapak dan Ibu. Saya menganalisa apa yang terjadi pada diri saya. Oke, ini sampai saya nervous gara-gara apa? Lalu tiba-tiba saya menyadari, karena audien. Oke, baik. Ini ada audien. Lalu, apa respon saya? Karena psikologis. Apa respon saya terhadap audien saya? Muncul kalimat di kepala saya. Dia kan artis, udah biasa ngomong di depan. Ngapain dia ikut training?
Dia kan udah sering untuk bertemu dengan banyak orang di depan kamera lagi. Ngapain dia belajar lagi public speaking? Dia untuk ngomong berbagai macam event udah biasa. Ngapain lagi dia belajar public speaking? Dia kan lebih cantik dibandingkan saya. Kalau poin ini benar nih, ini nggak bisa dipungkiri. Dia lebih cantik dibandingkan saya. Tapi nomor 5, simak baik-baik. Siapa sih saya kok ngajarin dia inferior pada diri saya yang menyebabkan saya jadi nervous? Karena pola pikir ini, saya ketemu nih akar masalah. 5 hal ini pemikirannya menyebabkan saya menjadi nervous. Oke. Itu secara teknis. Karena saya paham teknisnya, ayo ini harus dikondisikan. Lalu, ini masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan, tempatnya saat itu di Sudirman. Dari tempat saya di Ciganjur, Jakarta Selatan. Begitu kemudian perjalanan prosesnya, saya menyadari betul. Bagaimana kalau saya yang menjadi audiennya? Apa respon audien kepada saya? Ini sebuah teknik yang saya lakukan adalah, kalau saya menjadi audiennya, apa respon saya kepada pembicara ini? Tiba-tiba saya memposisikan dia di posisi dia. Memangnya gue setan ya? Kok sampai lo takut ketemu sama gue? Kita kan belum pernah kenalan, kita belum pernah bertemu, kok jadi lo nervous ketemu sama gue? Kan gue mau belajar sama lo. Gue bayar mahal-mahal, mau belajar bagaimana cara kata nervous, mau belajar bagaimana ngomong di depan umum. Saat itu saya langsung dapat shifting idea, pola pikir saya collapse. Kalau saya masih nervous, klien saya nggak nyaman. Kalau saya masih nervous, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Tiba-tiba saya langsung ganti, mempersepsikan dia no one. Maksudnya adalah bukan siapa-siapa. Kamu hanya ada orang yang sedang mau belajar public speaking bersama dengan kami. Titik, selesai. Ketemu dengan dia, saya kemudian berjabat tangan. Halo, saya Rahmat Syah, nanti akan sharing tentang bagaimana bicara confident dan atasi nervous. Oh mas, please help me ya. This is big problem for me, kata dia. Hari itu saya ingat banget baju yang dia pakai, seksi banget. Itu nggak saya lupakan sampai hari ini pokoknya ya. Tapi Bapak dan Ibu adalah karena pola pikir yang berubah, saya tahu ini adalah psikologis dan saya karena teknis, maka saya bisa menghandle-nya. Pertanyaannya, bagaimana bagi orang yang nggak tahu teknis, psikologisnya bisa bermasalah? Atau yang ingin saya katakan, meskipun menguasai teknis, psikologis ini selamanya akan muncul. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita mampu mengelolanya. Poin di sini, teknis, belajar ilmunya, banyak praktek, jam terbang. Psikologis, fahami cara bagaimana mengelola pikiran. Setelah sesi ini, bagaimana cara teknik terapi mengelola pikiran, inilah yang akan saya bagikan. Tapi sebelum saya bagikan teknik terapinya, saya mau teman-teman menentukan terlebih dulu, Bapak dan Ibu semuanya tentukan terlebih dahulu. Anda nervous dari segi stimulus dari luar, itu poin yang mana? Dan dari segi dalam, apakah karena belum tahu ilmunya atau tentang pola pikir Anda sendiri? Kenali baik-baik. Silahkan dikenali. Kalau mau share silahkan. Kalau mau bertanya pun silahkan terlebih dahulu. Jangan dibahas Mas ya, Mas Kurniawan ya, Manoharanya ya. Cukup di sini. Dan ini saya ingatkan pada Starhub, jangan sampai video ini sempat beredar, khusus di bagian itu. Kalau boleh tolong begitu penyebutan nama dia itu tadi di-cut gitu. Oke, Karena soalnya tidak boleh gitu ya. Oke. Ini kelas aja lah, aman lah. Saya anggap aman ini kelas. Apakah teknis harus seimbang? Kalau saya mengatakan seimbang di sini, mudah-mudahan kita sepakat adalah sama-sama menguasai teknisnya. Maksudnya di dalam mengelola pikiran, cara kita memikirkan itu ada cara mikirnya sendiri, punya pola dan teknis, dan cara ngomong pun punya pola dan teknisnya. Jadi kalau ditekan seimbang, dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus ada. Karena kalau tidak, terlalu overconfident, tapi kurang dari segi teknis, yang akan terjadi Anda akan menjadi pembicara tak tahu diri. Mohon maaf saya sebut nama. Masih ingat dengan kasusnya Vicky Prasetyo di awal-awal? My age is, waktu dia katakan, yang dia ngomong itu bahkan labil ekonomi dia mengatakan, itu orangnya overconfident. Psikologisnya mantap banget. Tapi cara ngomong, teknik bicara yang tidak jelas, yang tidak teratur dengan tepat, menyebabkan pesannya menjadi gak sampai. Jadi dua-duanya harus. Boleh dibuka mic kepada Kurniawan Karim, Mas? Oke, sebentar ya saya bukakan. Ya. Kurniawan Karim, Astagfirullah. Oke, silakan Pak Kurniawan bisa menyampaikan pertanyaannya.
Terima kasih Mas Rahmat Shah Sama-sama Bapak. kesempatannya. Saya ada pertanyaan, tadi ada 3 hal kan ya yang Ya, membuat masalah, ada mal tadi ya. Salah satunya ya, adalah materi, kemudian ada audien, ada lokasi. Kalau tadi ya kalau untuk materi saya lihat tadi udah ada jalan keluarnya, kuasai materinya gitu kan. Tapi yang untuk audiens dan lokasi ini di mana jalan keluarnya ya? Apakah kita nerima aja atau gimana? baik. Terima kasih untuk pertanyaan. Boleh tepuk tangan dong untuk Pak Kurniawan lebih dahulu. Saya langsung merespon sebelum kepada pertanyaan lain ya. Terima kasih banyak Pak untuk pertanyaannya. Bagaimana dengan audien? Ini selain dari teknis yang lain biasanya adalah yang sering saya praktekkan di lapangan. Kalau kelas offline, saya biasanya akan berusaha untuk berjabat tangan dengan audien, Pak. Karena ketika saya berjabat tangan dengan audien, itu keakrabannya itu akan menjadi lebih terjalin. Itu satu. Dua, biasanya saya kalau berada di sebuah tempat akan mengenali apakah ada pejabat dan tidak, biasanya akan berusaha untuk mengenal yang menjadi yang ditokohkan itu siapa. Karena orang-orang seperti inilah nanti yang akan saya hadapi duluan akan menjadi center. Ini akan menjadi perlu untuk saya menyadari saya dengan siapa akan berbicara. Artinya mengenal siapa audiens saya. Lalu ada juga yang saya lakukan adalah ketika selain tadi dari berjabat tangan, juga biasanya Allah akan ngobrol-ngobrol sebelum saya dapat kesempatan untuk bicara di depan, saya akan berusaha untuk sempat ngobrol, chit-chat dulu dengan para peserta saya. Hal ini saya menggunakan metode dan berjabat tangan tadi Pak ya. Saya pernah waktu berada di Bali, pesertanya ada 100 orang lebih, yang hadir udah duluan itu sekitar 60 orang. Itu 60 orang, materinya kita belum mulai, jadwalnya belum mulai, itu saya salamin Pak satu persatu Pak. 60 orangnya saya salamin gitu. Cuman hanya say halo saya Rahmat, halo saya Rahmat. Yang terjadi Pak, ini kita menggunakan psikologi engineering. Stereotipnya orang Indonesia ketika ada orang melakukan keramahan pada orang lain, itu langsung ada asumsi, orang ini ramah ya, orang ini sopan ya. Maka yang terjadi, saya yakin betul tuh, 60 orang yang sempat saya berjabat tangan tadi, ketika saya menyapa di awal, pasti mereka jawab. Saya yakin betul itu. Terhadap psikologis manusia. Pernah peserta saya nanya, Mas, kalau di kantor bagaimana? Saya tahu yang hadir itu punya jabatan, yang biasanya dia akan lebih senior dan dia lebih paham. Atau sepantaran lah, artinya sama-sama level, tapi dia itu senior di atas saya. Dan dia lebih memahami, saya anak baru. Maka sebelum ngomong di depan, datang kepada orangnya. Pak, saya nanti akan ngomong ini Pak, menurut Bapak bagaimana, udah tepat atau belum ya akan saya bahas. Karena kita takut nanti dia nanya macam-macam. Kita takut nanti dia akan menyalah segala macam. Sebelum itu terjadi di depan, kita akan mendatangi duluan. Menariknya secara psikologis, ini menaklukkan audien. Orang-orang yang dia merasa dirinya senior secara psikologis, orang-orang merasa dirinya itu adalah lebih duluan dan lebih memahami, ketika ada yang minta, dia udah langsung menganggap, oh kamu tidak macam-macam dengan saya. Dan ini bisa membantu adalah proses ketika saya melakukan. Dulu pernah juga Pak, waktu saya mengajar kelas terapi, ini paling sering saya lakukan. Boleh saya tahu Bapak dan Ibu yang backgroundnya psikologi, boleh angkat tangan. Atau bahkan udah sampai psikolog, boleh angkat tangan. Dari peserta 50 sampai 100 orang. Ada yang angkat 5 orang. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya happy sekali hari ini ada ahli-ahlinya hadir di sini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan berat-berat saya nggak bisa jawab, kita serahkan pada mereka lah ya. Nah, jadi dari awal udah mau nanya macam-macam, kalau lebih paham mau gua gitu. Jadi dia pun akan merasakan paling kalau pengalaman saya Mas, nah dia itu akan menjadi support kepada kita. Ini khusus kepada orang-orang yang kita takutkan. Saya sering ditanya, Mas kalau profesor saya hadir bagaimana? Datangi duluan. Bahkan kalau perlu begini, asertif. Prof, tolong doakan supaya berhasil ya. Jadi dari awal kita mendatangi orang yang kita anggap umpamanya, waduh dia datang, waduh gimana nih. Nah, terutama kepada orang-orang yang seperti ini, datang jabat tangan dan ngomong sesuatu. Yang menarik saat kita melihat, oh nanti kamu ngomong ya, bagus itu. Kita justru akan melihat, oh ternyata nggak seperti yang saya pikirkan ya. Itu secara audien Pak yang sering saya lakukan, lumayan membantu. Dari segi audien. Kalau lokasi, ini tips juga datang lebih cepat, kuasai panggung. Berdiri di mana, kemudian kalau acaranya terlalu luas, bagi teman-teman yang tahu di Bandung itu ada dekat dengan ITB Sabuga, kalau saya nggak keliru namanya, itu bisa sampai 3.000 audien.
saya menjadi private coach untuk 10 pembicara ada acara sebuah besar. Itu yang saya lakukan. Malam harinya Gladi Resik itu adalah yang saya minta kepada mereka sebelum kita latihan di atas panggung, tolong semuanya menjadi pembicara, ambil spot bisa duduk di posisi para peserta. Dari tribun kanan sampai tribun ke kiri. Tujuannya buat apa, Coach? Biar ngerasakan bagaimana nanti orang-orang akan melihat Anda. Kalau dari tribun kanan seperti apa? Kan kita di tengah-tengah nih. Tribun ada sebelah sini. Anda akan punya kesadaran, seperti inilah nanti orang mereka akan menatap saya. Duduk dari bawah, seperti apa orang yang dari posisi bawah melihat Anda. Itu saya minta tuh mereka tuh, duduk. Udah dapat gambaran bayangan? Udah. Nah sekarang baru di atas panggung. Coba rasakan untuk naik ke panggung. Hal-hal seperti ini menganggap, wah tempat ini kan semalam udah diuji coba aman. Itu membuat kita menjadi lebih confident. Itu Pak dari segi audien dan lokasi. Kalau yang karena faktor psikologis, karena memang pola pikir, nanti setelah ini kita bahas teknik terapinya seperti apa. Demikian Pak Kurniawan. Thank you, Ada- Coach. Mantap. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada Pak Bambang. Saya udah raise hand, saya unmute dulu. Oke, silakan Pak Bambang untuk bertanya. Saya udah unmute. Selamat malam, Coach Rahmat Syah. Malam Salam Pak kenal. Bambang. Ya, salam kenal. Saya Bobo Nurdiansyah dari Hafara, sebuah training provider juga atau event planner. Oke, tadi kan sedikit bahas tentang psikologi ya, tentang psikologi juga. Ini nih, bahas tentang public speaking juga. Berdasarkan survei, mungkin Coach juga udah tahu kan, ke 3.000 warga Amerika waktu itu sekitar 21% atau sekitar 630 orang itu takut akan berbicara di depan umum atau public speaking. Ya, terus dikuatkan lagi dengan survei di tahun 2016 oleh Chapman University, masih di luar juga, bukan di Indonesia, sekitar 25,9%, ya seperempat dari 100% berarti kan, takut akan public speaking. Ya mungkin itu angka yang kecil, tapi kita akan melihat besar karena lihat faktor-faktor yang lain, dia lebih besar daripada takut akan kematian, bencana alam, bahkan pembunuhan. Nah, bagaimana bisa gitu, kita takut akan berbicara di depan umum, lebih takut gitu daripada takut kematian. Dibunuh. Ya, atau takut dibunuh ataupun takut kena bencana alam gitu kan. Gitu. Itu ada kaitannya nggak dengan aksi atau teknik kita untuk berbicara di depan umum? Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu di ilmu psikologi ada personality, karakter, ada melankolis, phlegmatis, sanguin, atau koleris. Nah, antara public speaking itu ada hubungannya nggak dengan karakter seorang? Misalkan saya seorang yang sanguin atau influence gitu kan, cara membawakan public speaking seperti apa gitu kan. Itu yang kedua. Yang terakhir nih Coach, satu lagi mohon izin. Boleh. Oke, yang terakhir ini ya tadi kita bahas offline dan online. Ya mungkin di offline kita menurut survei juga kan sekitar 15-20 menit mungkin waktu untuk fokus peserta kepada pemateri. Gambarannya seperti itu. Nah, tapi mungkin untuk online mungkin 5-10 menit ya, ataukah ada survei terbaru atau sumber yang terpercaya? Ya itu bagaimana mengatasinya gitu? Mengatasi fokus peserta atau ya peserta webinar kita atau training ini untuk tetap fokus sampai akhir kegiatan. Terima kasih. Baik. Makasih Pak Bambang. Makasih. Boleh tepuk tangan dulu dong. Pertanyaan untuk Pak Bambang. Ini tadi dari Hafara. Hafara ya? Ya, Coach. Mudah Hafara ini kalau nggak salah dari teman saya juga ini ya. Oke. Ya, Mas Rahul ya, salam buat beliau. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, adalah pertanyaan tadi yang pertama adalah tentang hasil penelitian, itu adanya adalah di Amerika. Whatever dari hasil penelitian itu, kalau bagi saya adalah membaca data tersebut ingin mengatakan bahwasanya memang yang namanya public speaking itu sebuah momok yang dimana itu lebih dikhawatirkan gitu dibandingkan yang lain, dan itu realita. Lalu bagaimana menyikapi data tersebut? Kalau bagi saya adalah mau ada data ataupun nggak dipakai data, kenali nervous atau enggak. Kalau nervous selesaikan, kalau enggak biarin. Walaupun datanya cuma ngomong 0,000 sekian persen orang nervous gitu. Tapi ketika menyadari nervous ngomong di depan umum, selesaikan, titik gitu. Bahkan mungkin datanya 100% adalah nervous, yang intinya adalah atasi. Itu dari segi data ya. Artinya data nanti sangat tergantung variabel-variabel lokasi dan juga stereotype. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah akan berpengaruh dari segi karakteristik? Kalau kita menggunakan pendekatan DSC ataupun personality plus, saya menemukan yang namanya dia nervous, apapun personality-nya tetap aja nervous.
Ya, dari segi personality ya. Tetapi yang akan membedakan kalau kita bicara tentang personality itu bukan di bagian nervous, tapi style cara kita berbicara di depan umum. Itu akan bedakannya. Akan menjadi berbeda adalah orang-orang memang dominan ataupun dia koleris. Nah, itu motivator itu cocok tuh. Seperti Pak Andri Wongso. Sukses adalah hak saya. Itu memang pas dengan karakter suara beliau. Saya adalah orang pragmatis. Itu nggak cocok untuk membawakan materi-materi adalah motivasi gitu. Karena saya sadar orangnya adalah pragmatis, orangnya itu adalah steadiness, maka apa yang harus saya lakukan? Ya mencari materi-materi adalah yang nggak perlu sampai ayo, sampai harus begitu nggak perlu sampai. Walaupun saya tahu teknik vokalnya gitu, tapi saya mengenal karakter, Mas, tapi diminta harus motivasi. Ayo, walaupun ini adalah untuk semangat, ketika memang ini materinya harus memotivasi, maka saya tahu teknisnya bagaimana untuk bicara yang memotivasi. Saya kuasai skillnya, itu dari segi teknis. Tapi dari segi yang namanya karakter tadi, lebih mengenal kekuatan dan kelemahan kita masing-masing. Kalau bagi saya adalah kenali kekuatan, siasati kelemahan. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Lalu yang ketiga tadi pertanyaannya tentang, apa ya tadi yang ketiga? Tentang ini ya, mengatasi fokus peserta dalam webinar. Oh ya, fokus dia. Oke, sip, thank you. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana dengan online? Saya yakin pada saat kita bicara tentang komunikasi ataupun public speaking, kita sudah familiar dengan penjelasan ataupun riset yang dilakukan oleh Albert Mehrabian tahun 1964, seorang profesor di bidang komunikasi, yang intinya adalah 7% itu berhubungan dengan kata-kata, kemudian ada sekitar 38% itu adalah vokal, dan kemudian 55% adalah karena faktor visual. Yang menarik, ketika itu masuk ke online, datanya berubah. Visual kita, pengaruhnya itu menjadi turun. Lalu yang manakah yang paling berpengaruh? Justru audio ataupun vokal kita yang paling dominan. Maksudnya apa? Ini kembali kepada fitrah. Di mana-mana kalau kita ngomong digital, semuanya berawal dengan kalimat begini kalau Anda perhatikan. Audio visual, tidak ada kalimatnya visual audio. Artinya apa? Semua hal-hal yang berhubungan sudah digital base, justru suara dulu sampai, baru gambar belakangan. That's mean, ketika kita bicara di online, energi suara kita itu harus maksimum dibandingkan offline. Ketika kita ngomong online, maka vokal kita tidak boleh monoton. Dalam teknik vokal itu ada namanya ring suara, ring bicara, ring vokal. Keseluruhan ring ini harus dipakai kalau sudah online. Ini cara kita melakukan engagement dengan audiens kalau online. Artinya kalau ini adalah di luar dari segi teknis nervous, tapi ingin saya katakan kalau di online itu ada segi berubah. Yang menarik kadang-kadang justru karena dia di online, saya mengatakan nggak ada alasan Anda untuk nervous. Satu, materi, Anda boleh pegang materi kiri dan kanan. Kalau offline kan susah dibawa. Kalau online, tinggal tempel di tembok, audien nggak tahu. Audien Anda nggak tahu. Taruh di samping, data 1, data 2, audien Anda nggak tahu. Yang penting fokus ke dengan angle kamera. Itu segi materi. Dari segi audien, ya paling Anda adalah aman lah, nggak akan dilempar pakai aqua lah. Nggak akan mendengar bisik-bisikan suara, oh tinggal mute aja semua aman, Anda nggak ada yang ngomongin gitu. Lokasi, di rumah sendiri, di kamar, aman, udah pasti menguasai. Kalau di online. Cuman, karena kita aman dari hal ini, tapi kita harus memastikan, ini tetap manusia loh di depan saya, bukan benda. Walaupun berjauhan fisik, tapi kalau sudah online, tugas kita pembicara, harus ada energi yang harus dapat. Dari mana? Kitalah yang menularkan energi kepada mereka. Cara kita berbicaranya. Ini biasanya kalau di materi teknik presentasi, saya membahas teknik vokal ini agak tersendiri supaya menyadari dan betul-betul difokuskan. Sehingga ketika Anda berbicara, Anda tahu persis kapan suaranya harus lebih ngebas. Dan hal seperti inilah yang kira-kira dimaksudkan. Kurang lebih begitu Mas ya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Bambang. Terima kasih banyak. Oke. Ada pertanyaan lain? Oh, untuk pertanyaan bagaimana sebenarnya untuk di depan audien itu sudah lumayan dulu, tapi hanya ketika lupa mendadak. Oke, ini sebelum di atasnya. Kalau lokasi tadi kuasai lapangan ya.
Kalau yang lupa dadakan, ini hanya teknis saja ya, khusus bagi yang lupa dadakan. Kalau dari segi offline, ini offline. Kalau online Anda kalau lupa bisa lihat-lihat kembali tadi. Kalau offline, kalau udah lupa, contoh, saya mau bahas 3 hal. Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 yang menyebabkan kita jadi nervous. 1, faktor materi. Saya jelasin, materi adalah bla bla bla. Lalu yang kedua adalah audien. Yang maksud dengan audien adalah saya jelasin. Dan yang ketiga, tiba-tiba nih lupa, yang ketiga apa ya? Nah, sebelum ngomong yang ketiga, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk yang ketiga, yuk kita review dulu. Yang pertama apa tadi? Ini namanya teknik callback, yakni pura-pura mereview. Padahal nanya ke peserta sambil mikir, nih yang ketiga apa, yang ketiga apa, itu caranya. Biasanya itu adalah hal yang sering saya lakukan ketika merecall, mengingat ketika tertrigger penjelasan, itu menjadi dapat clue. Poin yang ketiganya adalah apa? 2, yang saya lakukan, masih lupa juga. Yang ketiga Bapak Ibu, nanti kita bahas karena ini spesial. Audien kan nggak tahu kalau kita lupa. Lalu yang ketiga, caranya adalah yang terakhir adalah, ini tadi udah ngomong seperti itu juga. Maka yang saya lakukan, maka ini melakukan metode yang paling sering saya pakai. Bapak Ibu, poin nomor 3 saya lupa, tapi 2 tadi itu paling penting sebenarnya. Teknik yang ketiga ini saya menyebutnya dengan teknik declare, apapun yang Anda alami. Begitu juga teknik tanya jawab. Kemarin malam saya ngisi di sebuah forum yang mereka tentang copywriting, bagaimana digital base, bagaimana menyusun funneling dan segala macam. Jatah saya menyiapkan peserta bagaimana agar mereka siap mengisi webinar gitu dengan funneling mereka. Lalu ada pertanyaan di sistem, saya langsung aja declare. Terima kasih Bu untuk pertanyaan bagus, ini bagusnya nanti biar teman saya yang akan menjawab menjelaskan supaya nanti tidak mispersepsi, inilah bukan bidang saya. Dan yang menarik adalah peserta kemudian, ya udah. Bagaimana kalau itulah materi harus, contoh, ini adalah materi saya tentang nervous. Ada pertanyaan mengenai nervous. Saya belum tahu. Memangnya saya berdosa kalau saya belum tahu. Tapi saya harus mendeklarnya dengan mantap dan jelas. Pertanyaannya bagus tuh Mas, tapi saya belum tahu. Nanti setelah saya tahu saya share ya. Ada juga yang jawab, mungkin ada punya pengalaman. Nah, ini tekniknya adalah melempar kepada audien. Itu semua teknis lah ya, itu semua teknis. Tapi pada hakikatnya bisa kita lakukan. Melatih audio, mengimprove 4P-nya audio kita biar lebih baik. Ini 4P, pace, power, pitch, oke. Pak Andy, di sesi vokal ini kita bahas lebih konkret supaya materi kita sistematis ya. Yang intinya betul sekali Pak, jeda harus ada, kemudian harus ada pitch control-nya, ada push-nya. Tapi di sini biar kita fokus di nervous Pak ya, mohon izin. Di depan audien, penampilan harus bagaimana? Jadilah diri Anda sendiri, nggak usah jadi orang lain. Data pendukung untuk online mengatasi agar tidak monoton dan tidak fokus pada kertas di depan kita. Data pendukung. Kalau saya itu lebih kepada cara kita meletakkan aja. Sebelum ngomong, kuasai flow-nya. Ini hanya sebagai alat bantu. Nah, kalau ingin memastikan, kadang-kadang kita tinggal baca untuk memastikan pun, tapi kemudian taruh. Tapi tetap kemudian eye level-nya jaga. Wah, saya udah dapat fans malam ini, makasih. Nih Mas tolong dicatat dapat sepeda nih ya, buat Umi Hanifah nih gitu ya. Dapat fans saya gitu. Oke, baik. Oke, sip. Tepuk tangan dong buat kita semuanya ya. Ini tadi hal-hal sebagaimana janji saya di sesi yang terakhir ini, saya ingin bahas bagaimana caranya membawa kecemasan jadi rasa takut atau bagaimana cara kita bisa merilis emosi kita. Ini teknik terapi yang akan saya sharekan. Yang di awal, yang pertama perlu kita sadari Bapak dan Ibu sekalian, ini cara kerja otak kita. Ini di awal ingin saya beritahu bagaimana nanti, biar kita paham bagaimana nervous itu jadi, cemas itu jadi. Yang menarik, otak kita menerima informasi lewat indrawi. Pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, peraba, dan segala macam. Setelah kita mendapatkan informasi, sebelum kita menjadi emosi mengalami, ternyata ada proses memaknai. Baru kemudian ada rasa dan aksi. Contoh singkat aja langsung begini. Ini bagaimana cara kerja pikirannya ingin saya katakan. Tiba-tiba ada orang Anda kenal atau tidak, tiba-tiba dia mengatakan pada Anda begini, "Woi, dasar anjing lo." Begitu Anda mendengar ada orang mengatakan dasar anjing lo, maka respon orang, reaksinya, ada model begini. Dia langsung ngomong balik gitu, "Lo anjing." Nah, bahkan sering ngomong, "Sesama anjing, jangan menganjingkan." Ada yang ngomong seperti itu juga gitu ya. Itu aksinya artinya balas. Bahkan ada juga ngomong, nggak pakai verbal. Ada yang ngomong, "Dasar anjing lo," langsung nonjok. Baru kemudian klarifikasi. Maksudnya apa? Intinya lah aksi di sana.
Tapi ada juga orang dikatakan anjing, tapi dia diam kemudian. Pas dia diam, dia menanya-nanyakan, kok dia ngomong anjing ya? Tapi ada juga orang mengatakan, Mas ya kalau dia ngomong anjing itu bawaannya marah, kesel, sakit hati. Itu namanya adalah emosi dan aksi. Kita analisa sekarang. Anda merasa diapain kok sampai marah? Anda merasa diapain kok sakit hati? Anda merasa diapain kok sampai nggak nerima dikatakan oleh orang yang Anda kenal atau tidak Anda kenal dikatakan anjing? Yang menarik jawabannya adalah, Mas, saya disamakan dengan binatang. Saya sedang dihina. Saya sedang dicaci maki. Saya sedang dilevelkan menjadi anjing hina dina. Itu cara menerjemahkan, berarti adalah gara-gara memaknai saya dimarahi, saya sedang makan dengan binatang, maka jadi marah, setelah marah kemudian jadi aksi. Berarti poin ini semua gara-gara proses memaknai. Maksudnya, informasi yang apapun, jika maknanya berbeda, emosinya berbeda, aksinya juga berbeda. Makanya kita sering pernah mendengar kalimat ini, populer itu salah satunya adalah dari, ada yang mengatakan ini informasi awal itu dari Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan, apa yang kita pikirkan, maka ini akan menjadi apa yang akan kita rasakan. Apa yang kita rasakan, maka itu akan menjadi aksi kita, tindakan kita. Dan tindakan kita akan menjadi sebuah realita, hasil dalam hidup kita. Itu kata Mahatma Gandhi. Yang intinya di sini berarti, mengubah aksi, ubah emosi dulu. Mau confident, maka perasaan cemasnya ubah dulu. Mau mengubah perasaan cemas, katakanlah takut salah, maka ubah dulu. Memangnya apa yang direspon dengan salah? Kok sampai membuat tidak nyaman, sampai jadi deg-degan, sampai jadi gemetar? Berarti ini semua berawal dari makna. Contoh, saya hari ini diomongin, Mas, dasar anjing loh. Saya akan merespon seperti ini maknanya. Ya Allah, nih orang gak bisa membedakan manusia dengan binatang. Jelas-jelas kepala botak dibilang anjing. Ini jangan-jangan matanya bermasalah deh nih orang. Gak bisa membedakan mana binatang, mana manusia. Itu yang saya artikan. Bahkan ada teman saya mengatakan begini, Mas, aku dikatakan anjing itu bahkan terima kasih banget. Loh, kok bisa? Dia sedang mendoakan aku di komunitas muslim. Ada namanya Ashabul Kahfi, sahabat-sahabat yang mereka itu masuk dalam gua karena dikejar oleh raja yang zalim. Lalu yang menjaga mereka itu adalah ada seekor anjing. Yang dikatakan anjing ini pun masuk ke dalam surga. Jadi ketika ada orang mengatakan, Mas, dasar anjing loh, dia mengatakan, ini orang sedang menyamakan aku dengan anjing yang masuk surga itu tadi. Ini semua persoalan frame, ini semua persoalan bagaimana cara kita memaknai, bagaimana cara kita mempersepsikan. Yang dimana makna yang kita buat benar-benar mengubah rasa dan emosi kita, sehingga behavior kita ikut berubah. Tapi ingat, ini bukan afirmasi positif. Saya pede. Pas maju ke depan tetap aja tuh gemetar gitu. Itu artinya adalah tidak sampai kepada rasa. Kata-kata berupa makna di sini sampai mengubah perspektif, mengubah imajinasi, dan mengubah rasa yang kita alami. Kemudian behavior kita juga berubah. Caranya adalah yang bisa kita lakukan dengan sebuah teknik namanya laddering method. Apa itu laddering method? Mengajukan pertanyaan sampai membuat kita harus memutuskan lawan atau lari. Teknik laddering method ini membuat kita untuk masuk ke dalam inti sebenarnya apa yang paling saya takutkan. Sehingga kita akan mengambil keputusan lawan atau lari. Setelah memutuskan lawan atau lari, kita akan menemukan perspektif baru. Dan di mana perspektif baru itu emosi kita berubah, maka respon kita pun juga ikut berubah. Perhatikan contohnya baik-baik. Bapak dan Ibu sekalian nanti sesuaikan dengan apa yang menjadi problem Anda ya. Jadi bagi teman-teman yang tadi sudah sempat nulis, tolong dicek apa yang paling mengganggu Anda kalau ngomong di depan. Apa yang Anda khawatirkan? Contoh, takut salah, takut ditertawain, takut dinilai jelek, whatever. Disesuaikan aja. Saya akan ngambil contoh real kasus. Kepala cabang, sebuah bank yang ada di Bandung. Saya tidak menyebutnya itu BJB ya. Jadi ini kasusnya ada di bank, kepala cabang levelnya. Habis sholat Jumat, karena di kelas sempat saya sharing, saya bisa menterapi dalam hal ini. Dia ngomong kemudian, Bang, sharing dong. Emang kenapa? Saya kalau udah ngomong di depan itu bawaannya menjadi tidak meyakinkan. Saya langsung di kepala saya gali informasi.
Itu biasanya kalau ngomong di depan siapa? BOD bang, para board of director. Itu bawaannya kok jadi nggak meyakinkan gitu. Nggak meyakinkannya gimana? Contoh mas ya, kata dia. Saya sudah melakukan project dan analisa. Ini paling maksimal kita bisa dapat adalah 9. Tapi justru tiba-tiba kemudian BOD-nya ngomong, yang benar nih 9, bukannya 7. Itu entah kenapa saya nggak berani mengatakan, enggak kok Pak, ini 9 bisa kita capai, karena itu nggak berani. Tapi justru, oh iya Pak, 7 Pak, bukan 9. Bawaannya nggak bisa meyakinkan. Berarti masuk kategori adalah out control, mengganggu sudah. Nggak bisa mengkonfin datanya data dia. Kalau diminta sesama teman-teman manajer ataupun kepala cabang bagaimana? Nggak jadi masalah, saya bisa melakukannya, kata dia. Oke, ketemu akar masalahnya, ketemu audiennya. Lalu yang saya lakukan pada dia begini. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu apa itu takut dan cemas. Sudah selesai, dia paham, oh berarti cemas. Kemudian saya akan mengatakan begini, ini semua kan apa yang terbesit dalam pikiran. Maka yang akan kita lakukan sekarang adalah, tolong bayangkan dan imajinasikan seolah-olah betul-betul akan berhadapan di depan BOD mau presentasi sesuatu. Dan takut salah ngomong. Udah kata dia, oke. Tolong bayangkan baik-baik, seakan-akan ini real akan terjadi. Nanti saya cuma mengajukan 2 pertanyaan. Bagaimana kalau itu terjadi? Bayangkan apa yang terjadi kemudian. Lalu apa artinya? Artinya peristiwa yang terjadi itu apa artinya bagi abang? Faham dengan pertanyaan saya? Faham, kata dia. Saya membuat kemudian alarm ataupun guidance. Nggak boleh cari solusi, yang boleh adalah kira-kira apa respon untuk melawannya. Kategorinya adalah begitu. Kira-kira apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Ngerti? Ngerti, kata dia. Kita akan mulai. Bayangkan ngomong depan BOD, lalu tiba-tiba sedang jelaskan, lalu ada salah ucap dan salah ngomong. Bagaimana kalau itu terjadi? Bayangkan nih, real sekarang, anggap real itu sekarang. Tiba-tiba di imajinasi dia muncul. Orang-orang pendengar jadi salah mengerti apa yang saya maksud. Itu menurut dia. Apa artinya bagi Anda ketika para BOD salah mengerti apa yang Anda jelaskan? Saya membuat kesalahan. Pertanyaannya balik lagi. Bagaimana kalau itu terjadi, membuat kesalahan di depan para BOD? Saya akan dinilai tidak kompeten. Apa itu artinya saat dinilai tidak kompeten? Itu berarti saya tidak layak berbicara, saya tidak layak presentasi, saya tidak layak dengan jabatan saya saat ini. Bagaimana kalau itu terjadi? Performance saya jatuh karena dinilai tadi nggak kompeten. Apa artinya? Key performance saya menjadi jelek. Bagaimana kalau terjadi? Ya ujung-ujungnya kalau itu jelek terus, ya saya bisa sampai dikeluarkan dari tempat kerja. Apa itu artinya? Ya saya nggak di sana lagi mas, nggak kerja lagi di sana. Oh ya betul, itu yang akan terjadi, oke. Artinya adalah itulah yang akan realita. Lalu saya ngajuin lagi. Bagaimana kalau itu terjadi? Udah nggak di sana lagi, dikeluarkan dari tempat kerja, dan tidak di sana lagi. Dia hening menjawab, memikirkan realita-realita yang akan terjadi. Diam dia, saya paling hanya mengulang. Ayo coba bayangkan peristiwa dalam hidup Anda yang dimana Anda nggak bekerja lagi, apa yang akan terjadi kepada diri Anda? Tiba-tiba ini terjadi di kepala dia sampai Pak Hakim begini. Masa anak istri nggak makan? Masa hidup saya berantakan? Nggak boleh begini. Nah kalau ini terjadi, maka dia jawab, saya akan cari kerja lagi di tempat lain. Saya masih muda, saya yakin saya akan diterima, perusahaan lain masih menerima saya. Apa itu artinya bagi Anda? Ya nggak apa-apa, bukan masalah saya untuk cari kerja tempat lain. Saya yakin pasti akan diterima. Oke, intinya kan nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu saya ngajuin pertanyaan begini, ini pertanyaan penutupnya. Kalau memang nggak apa-apa, bukan masalah, lalu apa yang dikhawatirkan? Ya juga bang ya, apanya perlu dicemaskan kan? Oke, nah itu belum cukup bagi saya. Saya harus mengcounter ulang. Kita ulangi ya. Coba bayangkan sekarang akan ngomong di depan BOD. Pertanyaan saya kepada dia. Sudah bang, oke. Tiba-tiba salah ngomong. Bagaimana kalau itu terjadi? Ya kalau itu terjadi saya jelaskan ulang sampai BOD memahami apa yang saya sampaikan. Respon jawaban dia menjadi berbeda. Karena dia mendapat peta, dia mendapatkan respon pikiran. Yang mengganggu dia bukan realita, toh realitanya belum terjadi, tapi momok hal buruk di kepala dia. Makanya tadi dikatakan bawa kecemasan jadi rasa takut. Itu yang terjadi.
Ini saya selama menterapi ini, wow, macam-macam kasus yang keluar. Kalau ini lumayan pendek, saya pernah menterapi itu 2 halaman flip chart, itu penuh. Unek-uneknya keluar semua. Saya kejar terus. Sampai kapan? 1, dia memutuskan lawan atau lari. 2, sampai keluar menjadi dia seakan-akan melihat justru banyak sisi positif yang justru akan berdampak dalam hidupnya. Bukan negatif yang akan dihadapi. Negatif artinya adalah suatu hal yang buruk itu. Ada yang pernah, ujung nih ya, di bagian ujung. Bagaimana kalau itu terjadi? Saya hopeless, saya bisa-bisa depresi. Apa itu artinya? Saya merasa hidup saya tidak bermakna. Bagaimana kalau terjadi? Lebih baik saya mengakhiri hidup saya aja. Apa itu artinya? Saya bunuh diri. Bagaimana kalau itu terjadi? Saya meninggal. Apa artinya? Saya nggak di dunia ini lagi. Bagaimana kalau itu terjadi? Nggak tahu mas, soalnya saya belum pernah mati, kata dia. Benar jawaban dia. Dia belum pernah mati. Tapi yang menarik, lalu apa respon Anda mulai sekarang? Yang menarik nih jawaban dia. Dia terjadi meaning yang berbeda. Dia ngomong jawabannya begini. Ya udahlah mas, ngomong aja. Enggak hari ini atau besok saya juga mati kan. Yang paling saya takutkan ujungnya mati kan. Public speaking nggak bikin mati lah. Entah kenapa terjadi idea-idea yang menyebabkan dia menjadi beda cara menyikapi. Ketika beda menyikapi, emosi berbeda, behavior juga berbeda, maka pas maju ke depan pun menjadi siap. Tapi ingat, bisa jadi Anda akan menterapi psikologis, tapi jam terbang Anda ngomong di depan itu belum terbiasa. Maka ingin saya katakan, bagi yang belum banyak jam terbang, itu bukan karena psikologis, tapi hanya karena faktor fisik, nggak bisa bohong, harus membiasakan dengan realita. Contoh, bagi Anda yang pernah belajar naik mobil manual, baca buku manual, khatam betul. Anda tahu teknisnya. Ketika mau berbelok, supaya pas dapat belokan, maka pastikan kalau ini adalah arah mobil, pastikan itu arah belokan itu mendekati dengan bahu. Maka ini kalau setirnya dibanting, itu udah pasti dapat tuh. Supaya pas presisi gitu, dapat muter. Itu kan teknik teori. Tetap aja tuh begitu pegang nyetir, kakinya bergetar di awal. Saya sebelum belajar naik mobil, itu saya pelajari teknis, saya nonton videonya di YouTube, cara pegang setir yang benar, itu saya. Tapi begitu latihan di samping ada coach saya, ada mentor saya, tetap aja tuh merasakan kaki saya gemetar. Dan pelatihnya paham betul, mas sebelum kita berjalan, kita rasain dulu ya pedal itu bagaimana. Ayo sepatu sandalnya dibuka, kata dia. Coba diinjak, rasain aja dulu, dielus-elus aja dulu nggak apa-apa, kata dia. Yuk pegang setirnya, diputar-putar aja loh. Nggak usah nyalain dulu, kata dia. Nih personeling, coba pegang aja mas, pegang aja gitu. Itu menurut saya itu bagus, ini cara ngajar trainingnya bagus banget gitu. Udah, sekarang kita nyalain dulu ya, coba pegang aja. Ya walaupun saya tahu ketika memutar bagaimana tenaga, tahu ilmunya, tapi tetap aja butuh jam terbang. Yang menarik begitu udah biasa, lama-kelamaan kita ngomong dapat feel, sama halnya ngomong di depan umum. Terbiasa bicara, pengalaman jam terbang banyak, teknik yang sudah Anda pahami dan kuasai, maka dia akan melebur dalam diri Anda, sehingga ketika Anda bicara, kapanpun diminta, oh enjoy, santai. Ini bagi yang tadi belum terbiasa. Ada peserta saya nanya begini, mas saya udah sering banget, tapi entah kenapa setiap kali ngomong di depan deg-degan. Terutama apa bu? Kalau diminta sambutan gitu. Begitu saya berikan teknik sambutan kepada dia, kenapa nggak dari dulu? Mas, ayo kita sekarang pulang. Ngapain? Beri sambutan ke tim, kata dia. Setelah dia tahu ilmunya, udah selesai. Karena jam terbang udah banyak. Artinya di sini, bagi yang sudah banyak jam terbang selama ini karena faktor pekerjaan dan faktor situasi alam yang mendukung Anda untuk banyak jam terbang tapi kurang skill, kuasai skill supaya menambah performa Anda. Bagi yang belum banyak, tapi udah duluan belajar ilmunya, maka perbanyak jam terbang. Menariknya di zaman sekarang, Anda nggak perlu nunggu diundang untuk bicara di depan umum, karena Anda bisa membuat untuk bicara sendiri. Di mana? Live Facebook atau Instagram. Rasakan caci maki daripada netizen maha benar itu. Anda akan melakukan live dan tiba-tiba mereka, apaan sih? Oh, komentarnya pedes. Mereka nggak pernah mau ngerti kalau Anda itu sedang latihan. Ngomong apa sih lo? Jelek tahu? Suaranya kok begitu? Wow. Tapi ketika Anda siap menerima dengan komentar-komentar itu, biasa aja ternyata setelah dikomentarin, maka pas maju ke depan, itu akan biasa. Yang kita takutkan adalah apa kata orang. Maka biasakan. Alumni saya, dia praktekkan, dia katakan, Coach,
pengalaman saya, teman-teman saya tuh cuman caci maki itu 3 kali. Yang keempat kali, boleh juga tuh ajarin dong. 3 pertemuan pertama kata dia live di Instagram, apaan sih lo, ngomong apa sih? Tapi pertemuan keempat, boleh juga ajarin dong. Artinya, perbanyaklah jam terbang Anda. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya ya. Yuk, ada pertanyaan? Silakan, monggo. Terutama tentang teknik tadi. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Saya boleh lagi? Iya, mau tanya. Ya, silakan. Saya kan gini Pak, saya ada di Kanada ya, nyetirnya itu di sebelah kiri. Terus saya harus road test. Saya jadi gugup Pak, karena kan biasa kita di Indonesia kan di setir kanan. Jadi gagal pada waktu parkir. Padahal baru parkir gagal karena grogi Pak. Gimana mengatasinya Pak? Baik, kembali Pak, coba disadarin groginya tadi itu seperti yang saya katakan, apakah karena faktor tidak memahami cara, apakah faktor memahami orang di samping, atau memang kalau kita konteksnya mobil di sini Pak ya, itu kalau kita public speaking namanya adalah lokasi. Maka mau nggak mau adalah familiar dengan setir sebelah kiri, khusus buat konteks-konteks seperti ini Pak. Ini obatnya selain dari teknis pola pikir ya, tapi reality untuk membiasakan dari sebelah kiri itu menjadi berpengaruh. Artinya maksud saya adalah bila memungkinkan, sekali lagi ini bila memungkinkan karena ini harus reality, di tempat-tempat tertentu ada mobil yang dikenali relasi untuk merasakan view dari sebelah kiri itu akan jadi seperti apa. Yang menarik secara manusiawi, kita pasti akan agak lumayan kagok di awal-awal untuk penyesuaian yang tadi kanan tiba-tiba jadi kiri. Saya secara pribadi yang setir sebelah kiri belum pernah pegang Pak, tapi yang ingin saya katakan adalah reaksi secara psikologis itu pasti akan berusaha mencari titik kenyamanan terlebih dahulu. Makanya terhadap hal yang nyetir seperti ini, di aspek hasil ini di luar pembahasan di sini Pak ya, karena itu variabelnya akan banyak, tetapi saya fokus kepada grogi yang Bapak alamin itu. Sebelum proses, karena Bapak udah dapat penjelasan ini tadi, coba Bapak sadari Pak, ini apa yang membuat saya sampai grogi? Apakah teknisnya belum saya kuasai? Apakah karena pola pikir saya tertentu? Kalau pola pikir, apa yang saya khawatirkan? Saya dulu dimotivasinya adalah seperti ini, dapat informasi. Jangan takut salah nabrak Mas, udah ada asuransinya kok. Namanya juga latihan. Ya selama Masnya nggak nabraknya ogal-ogalan, lecet dikit, ya itu kan sudah masuk dalam asuransi gitu. Jadi belajar aja lah, agak kesenggol dikit oke. Diomongin kayak begitu entah kenapa itu jadi pede gitu. Yang saya khawatirkan lah area-area kan, waduh ganti rugi lebih daripada kursus. Kursus cuma 700.000, ganti rugi bisa-bisa 1 juta. Itu kan yang dikhawatirkan. Tapi pas dengar, aman Mas, sudah ada asuransi. Oh, artinya kan saya tahu ini menyebabkannya apa. Kembali grogi yang tadi, intinya kenali. Ini sebenarnya apa yang terjadi pada diri saya, apa yang saya pikirkan, sampai membuat saya jadi grogi seperti ini. Tipsnya di situ Pak, setelah mengenalinya, baru kemudian diatasi. Kalau itu psikologis, tantang dengan pertanyaan tadi. Kalau ini terjadi bagaimana? Apa artinya bagaimana? Kalau ini terjadi, apa artinya? Tanya terus, sering bertanya kepada saya, Mas kapan saya berhenti? 1, Anda akan memutuskan lawan atau lari. 2, biasanya itu yang hasilnya adalah positif di ujungnya. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi dari Pak Novanto. Saya sering melakukan kesalahan penggunaan kata seperti sebagaimana yang sudah saya sampaikan atau seperti yang saya sampaikan. Bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Baik. Ini sebenarnya ada di teknik verbal, di vokal tadi sempat ada yang tanya juga tentang ini, namanya adalah filler word. Inti dari filler word adalah mengeluarkan kata-kata yang tidak punya makna yang berulang, dan segala macam, itu namanya filler word. Kenapa itu terjadi? Karena mengisi untuk mikir. Semua orang filler word itu keluar karena dia mikir. Artinya yang perlu dilakukan adalah mengubah kebiasaan mikir dari ya oke, daripada keluar itu
Daripada keluar yang barusan-barusan seperti kalimat yang barusan ini, saya pernah keluar itu filler word-nya adalah. Adalah itu sering nggak pada tempatnya. Dari mana saya tahu? Teman saya beri feedback dan video saya nonton. Lalu menyadari supaya kata adalah itu nggak keluar. Lalu mengubahnya dengan behavior baru. Apa behavior baru yang perlu diubah? Setiap kali saya mikir, satu, saya akan diam. Daripada saya mengeluarkan, maka diam. Dua, selama ngomong, sebelum diam, boleh dilakukan memanjangkan nada. Yang saya maksud Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibunya itu dipanjangin gitu. Tapi jangan sampai kepanjangan kemudian ada irama yang beralun-alun. Bapak dan Ibu, itu jangan sampai itu terjadi juga ya. Jangan sampai itu terjadi juga. Cukup yang saya maksud adalah mungkin, itu sebenarnya mungkin apa nih? Sambil mikir, mungkin panjangin lalu diem. Karena kita mikir. Pertanyaannya, bagaimana cara melatihnya? Gampang. Cara melatihnya adalah, izin saya ambil contoh terdekat di saya. Katakanlah ini ada MOS. Maka yang perlu dilakukan, berlatihlah untuk menceritakan MOS tanpa berhenti. Rekan-rekan sekalian, di tangan kiri saya ada namanya sebuah benda yang sering disebut dengan MOS. Benda ini kalau Anda perhatikan ada warna hitam, ada warna putih, dan kemudian dia juga ada warna merah dari cahaya lampunya. Benda ini ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu panjang. Kalau diukur panjangnya paling 10 cm. Ini latihan ngomong seperti ini. Saya kalau di kelas-kelas offline khusus buat ini, kalau saya dapatkan peserta saya memang ngalamin, itu ada sesi khusus yang saya lakukan namanya shock terapi. Apa itu shock terapi? Berdua-berdua. Ini nanti boleh dilakukan dengan temannya. Berdua-berdua, satu menceritakan. Contoh saya adalah dengan Mas Endi, saya akan ngomong, kalau sempat mikir selanjutnya mau ngomong apa, keluar kata maka Mas Endi itu harus kencang mengingatkan saya. Harus seperti itu. Ini harus terjadi shock induction di bawah sadar saya. Sehingga dia akan mengganti. Oh tadi bunyi tadi bunyi Sehingga nanti lama-kelamaan nya itu akan terim dengan diam. Lama-kelamaan itu akan daripada bisa dipanjangkan. Jadi yang di atas tadi sempat ada yang nanya ya tentang filler words. Ini sama, pengulangan kata yang berulang-ulang tidak ada maknanya. Maka kita bisa masukkan itu, masuk kategorinya adalah filler words. Begitu, Mas. Oke, terima kasih buat jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Fajar. Bagaimana bila saat berbicara di depan umum, meski materi sudah kita persiapkan dengan baik, terkadang terjadi kondisi blank. Bagaimana tips mengatasinya? Makasih sebelumnya. Kalau tetap terjadi blank selain tadi recall, maka yang biasa saya lakukan, saya akan ada namanya adalah memang cue card ataupun hal-hal poin yang perlu saya persiapkan. Jadi kadang-kadang saya melakukan alat bantu, kalau itu slide baru ya, kalau ini materi baru ya, khusus materi baru, saya biasanya akan melakukan dengan font yang paling kecil di pojok kanan bawah, ataupun pojok kiri bawah. Fontnya agak kecil. Itu hanya trigger untuk bridging. Ini sebenarnya bahas tentang apa. Yang dimana saya tahu persis, kalau saya lihat di kata-kata tersebut, ini akan mengingatkan saya harus bahas apa. Itu biasanya clue yang sering saya lakukan kalau bisa presentasi. Bagaimana jika seandainya adalah ini masuk kategori saya dalam hal seperti ini blank, apakah karena nervous ataupun karena menyusun materi, maka ini perlu disusun juga memahami adalah saya mempersiapkan materi saya dengan baik. Hal-halnya adalah tema dan topik dan segala macam. Intinya kalau di sini kalau menurut saya adalah lebih kepada di area persiapannya. Jadi betul-betul dipersiapkan temanya buat apa, tujuannya kenapa, kemudian poin-poinnya mau dibahas, itu perlu disiapkan. Yang maksud saya disiapkan bukan hanya menyiapkan poin-poin di slide presentasi, tapi memang dari awal seolah-olah saya akan tahu saya mau ke Jogja, yang dimana tujuannya adalah rekreasi. Tiba-tiba di tengah perjalanan seolah-olah kenapa ada di sini? Paling tidak saya harus ingat ke Jogjanya tadi. Sehingga nanti akan mudah saya akan nanya kembali kepada orang-orang, ini metafor ya, ke Jogja itu lewat mana? Nah, saya perlu menentukan dari awal berdirinya saya di sini sebenarnya mau ngapain. Maksudnya bagaimana? Kalaulah diminta cuman waktu 1 menit, saya akan mengatakan apa. Itulah yang dimaksud inti poin yang dimaksud dengan mau ngapain. Contoh, Mas, malam ini mau ngapain? Malam ini saya ingin mengatakan yang namanya nervous itu, Bapak dan Ibu, adalah ada yang namanya kecemasan dan takut.
Takut itu adalah kita langsung melawannya, cemas itu adalah pola pikir kita. Dan mengubahnya tinggal membawa kecemasan kita jadi rasa takut. Cemas kita biasanya muncul karena materi nggak kita kuasai, nggak nyaman dengan audien, rasa tidak akrab, ataupun dengan lokasi yang belum terbiasa. Lalu caranya harus bagaimana? Yang bisa kita lakukan adalah nyaman, kuasai materi, nyaman dengan audien kita, lalu fahami betul, rasakan betul kedekatan dengan lokasi. Selebihnya nanti, kalau memang itu karena pola pikir Anda, ubah pola pikir Anda sampai Anda siap melawannya, dan maka itu akan membuat Anda menjadi lebih confident. Di kepala saya sudah ada itu. Sehingga kalaupun mau ngomong kemana, saya harus balik kemana. Itu yang dimaksud dengan betul-betul menguasai materinya. Oke, terima kasih Coach jawabannya. Itu menjadi kita benar-benar framing ya. Apalagi di tengah keadaan pandemi seperti ini, bagaimana kita memaknai keadaan ini. Itu penting juga kali ya Coach ya. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Alwin. Bagaimana kalau di tengah acara fisik atau kondisi sakit tiba-tiba datang ya? Bagaimana mengatasinya? Kalau memang sudah tidak mampu, selesaikan, karena itu akan menjadi lebih baik. Tapi kalau masih mampu, tetap lanjutkan tanpa meminta excuse. Saya pernah mengalaminya waktu di Purwokerto, di tengah-tengah itu karena faktor kelelahan. Tiba-tiba lagi berdiri itu saya hampir mau jatuh, saya sadar gitu. Lalu apa yang saya lakukan? Sebentar Bapak dan Ibu ya. Lalu saya ambil kursinya, oke. Tapi saya duduk dengan tegak. Itu karena tidak mau berdiri saja gitu. Tapi nggak saya katakan saya duduk dan segala macam itu. Tapi tetap kemudian berusaha dengan bahasa tubuh yang maksimal. Itu kalau fit. Bagaimana kalau tiba-tiba memang harus jam terbang dan masih mungkin untuk ngomong tapi tidak maksimal. Lakukanlah semampu kita. Mampu kita maksudnya adalah, ini yang pertanyaan di tengah-tengah tadi, saya di Purwokerto pernah mengalami, di Bali juga pernah ngalamin. Jam 2 siang, radang tenggorokan saya kambuh dan batuk terus-menerus. Sampai titiknya, saya nggak bisa ngomong lagi, dan yang terjadi kemudian adalah, saya langsung ke kesimpulan, dan peserta pun saya melihat adalah mereka mengerti, dan ini saatnya untuk diakhiri gitu. Bagi peserta, prefer untuk diakhiri, karena nggak jelas lagi saya ngomong apa gitu. Tapi saya nggak minta excuse, paling saya mengatakan, mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak tahu nih kenapa hari sampai begini. Justru mereka mengatakan, Pak habis nih segera berobat ya. Justru mereka memberi support gitu. Sebelum mengajar pernah juga, ini saya sariawan, kanan, kiri, atas, bawah, sama di bagian bawah lidah. Jadi kalau ngomong sebenarnya lebih enak begini. Tapi di kelas saya tetap berusaha maksimal. Teman saya, tim seperti Mas Andi seperti ini, dia ngomong ke saya, kok kayak malam ini kurang perform, lagi sariawan. Oh ya sudah. Tapi di kelas saya nggak ngomong, teman-teman maaf ya malam ini saya lagi sariawan. Saya nggak melakukan excuse tuh. Karena bagi peserta ngomong begini, Bapak kalau sakit nggak usah ngajar, kita pulang aja yuk. Ini haram hukumnya bagi kita peserta minta excuse kepada peserta. Caranya begitu. Mampu dilakukan, lakukan. Kalau tidak mampu berdiri ya duduk itu. Ketika duduk pun tidak mampu, lihat ada tim yang bisa untuk di-refer atau enggak. Oh, saya nggak punya tim, maka perbanyak latihan. Perbanyak latihan. Mas, saya bukan training, tapi ngomong. Perpendek ngomongnya, yang penting pesannya sampai. Pokoknya melakukan segala macam, jika mampu dilakukan. Jika tidak, maka tidak bicara. Titiknya sampai di sana. Gitu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Fahrudin. Seberapa lama durasi kita berbicara di online yang harus kita off dulu baru kita mulai lagi? Kalau saya biasanya membaginya itu maksimal 15-20 menit gitu. Off di sini adalah ada pertanyaan. Sebenarnya itu bagian untuk memberikan bridging jeda supaya kesannya adalah tidak radio. Jadinya kayak begitu. Nggak sendiri kita ngomong, lempar. Ada pertanyaan atau enggak Bapak Ibu? Itu biasa cara saya. Supaya adalah menganggap itu akan menjadi ini selanjutnya, ini selanjutnya. Saya kalau di offline pun begitu juga cara saya ngajar. Per slide itu saya respon. Ada pertanyaan di sini? Clear? Yuk kita lanjut. Kalau saya konsepnya adalah kejar faham, bukan kejar tayang. Slide 20 lembar, baru 5 lembar nih. Dan waktunya udah habis, ya sudah. Lalu bagaimana cara menjelaskan dari lembaran yang ke-6 sampai 20? Saya akan mengekstraknya dalam kesimpulan. Intinya adalah
yang dimana itu sudah mewakili lewat kesimpulan saya. Artinya secara kewajiban tetap tersampaikan. Tidak kemudian begini, wah Bapak Ibu ini ada 15 selesai lagi, kita bahas di kelas selanjutnya. Nah, itu enggak. Hari itu adalah kewajiban saya untuk menjelaskan sampai hal apa, saya akan menjelaskan. Itu biasanya komitmen saya. Begitu. Tiba-tiba Oke. sakit. Pertanyaan berikutnya saya bacakan. Mhm. Nah, di sini oke Pak Kurniawan, para pembicara di ILC banyak berbicara atau ide, walaupun udah banyak pembicara sebelum telah menyampaikan pandangannya. Bagaimana bisa seperti mereka, Coach? Saya ingin konfirmasi apakah ini yang dimaksud umpamanya A udah ngomong, lalu B ngomong juga hal yang sama. Apakah seperti itu maksudnya? Ya, Pak Kurniawan boleh diklarifikasi seperti apa? Ya, terima kasih Coach. Saya maksud itu walaupun kadang-kadang kan mereka itu memiliki expertise berbeda ya, tapi udah dibicarakan juga. Menurut saya itu sebenarnya kan kalau kita berbicara, ternyata yang lain udah berbicara, kadang-kadang kita bisa kehilangan ide untuk berbicara. Namun saya lihat pembicara di sana itu bisa aja gitu, slow di awalnya, lama-lama juga durasi sampai 30 menit juga mereka habiskan di situ kan. Artinya menurut saya cukup ya, artinya ada ilmunya kan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Coach. Baik, terima kasih. Pak Kurniawan, terima kasih. Saya ingin mengatakan pada teman-teman, ini adalah sudah masuk kategorinya adalah untuk komunikasi bagaimana dalam ranah politik. Statement ini saya ambil dari Mas Tanto Yahya. Ini kalau beliau. Ketika saya berada menjadi anggota dewan, saya ada melihat satu unsur di balik dari apa yang saya ajarkan, kata beliau. Saya di kelas public speaking ngajarin orang, jika Anda bisa berbicara dengan 8 kata, kenapa harus 20 kata? Jika sudah ada kata-kata yang sama disampaikan, kenapa Anda harus mengulang lagi, sehingga memaksa orang harus mendengar lagi hal yang sama? Itu yang saya ajarkan, kata Mas Tantowi. Dan ketika saya berbicara, saya harus itu konkret, clear, inti poinnya apa. Tapi ketika saya berada di anggota dewan, ini kalimat Mas Tantowi ya, justru saya mendapatkan kebalik. Ada udah disampaikan oleh Pak Hamid, lalu kemudian Pak Kurniawan ataupun saya akan ngulangi lagi yang sama. Kemudian tidak bisa membedakan mana pertanyaan, mana pernyataan. Dan yang menarik, orang-orang yang mampu ngomong seperti ini, karirnya langgeng jadi anggota dewan. Jadi Mas Tantowi mengatakan adalah orang-orang yang langgeng di sana bukan jago ngomong effectively dan clearly, tetapi yang jago ngomong muter-muter, ngabisin waktu kesempatan untuk ngomong, show lebih banyak, itu karirnya lebih banyak. Jadi kalau pertanyaan Kurniawan di sana adalah dari sudut kemampuan seperti mereka Pak memang belajar adalah bagaimana di tatanan, kalau saya menyebutnya adalah abstrak, tidak di tatanan mendetail. Kenapa dilakukan sampai di abstrak? Susah untuk nanti untuk diminta diklarifikasi karena itu terlalu luas dan mereka menguasai pola-pola komunikasi adalah diplomasi. Diplomasi itu ranah-ranah area yang membuat orang itu adalah tidak bisa dijudge benar atau salahnya. Berbicara menggunakan pola-pola kalimat bersayap. Kan saya tidak menyebutkan nama nanti ketika mereka dijudge dan segala macam. Mereka mempelajari hal-hal seperti itu. Justru kalau saya Pak, kalau diminta mestinya kita harus bagaimana? Kalau memang bisa bicara sedikit aja, kenapa harus diperpanjang? Nah, tapi kadang-kadang momentum ini konteks ya, saya ingin mengatakan kemampuan yang seperti ini bagi public figure konteksnya politikus, kemampuan seperti ini tuh makin bagus. Entah karena faktor audiens yang tidak kritis atau apa, saya tidak tahu. Tetapi kalau ingin melihat performan itu akan dianggap itu penilaiannya bagus. Tapi kalau diminta ke saya, dinilai dari segi ilmu hukum komunikasi, ini terlalu buang waktu yang mestinya bisa didiskus yang lain. Jadi kalau pertanyaan Pak Kurniawan tadi, bagaimana mempelajari tentang bagaimana pola komunikasi diplomasi, menguasai bagaimana teknik bicara yang bersayap, menguasai bagaimana adalah mengelaborasi sesuatu yang sudah dibahas sebenarnya udah konkret, tapi kemudian tinggal mengulang dengan cara diputar, bawa konteks yang lain, kemudian balik lagi ke sini. Padahal kalaupun mau diingat-ingat, sebenarnya nggak ngomong apapun tuh. Tapi kesannya waktu tadi adalah menjadi dapat gitu. Itu jam terbang akan mempengaruhi juga adalah bagaimana saya menjawab. Saya pernah dapat private peserta saya anggota dewan. Pak,
saya secara pribadi itu nggak setuju dengan yang namanya adalah LGBT. Tapi kan ini saya sebagai anggota dewan, kalau ditanya nanti bagaimana dengan ada kasus tempat saya, dia menceritakan di sebuah tempat. Oh, cara jawabnya gini Pak, diplomasi. Mas ingin menanyakan saya sebagai personal atau saya sebagai anggota dewan? Kalau tanya personal Mas, saya tetap menyatakan dengan keyakinan saya dan value saya tidak setuju. Tapi Mas, saya ini anggota dewan yang ingin mengatakan adalah mereka ini masyarakat Indonesia. Mereka ini adalah makhluk yang terlahir di bumi Indonesia ini yang mereka punya hak dan kewajiban yang sama. Mau apapun dia, punya hak dan harus diperlakukan dengan hukum-hukum yang ada. Ketika di LGBT kita harus terima itu selama hukum negara kita mengatakan tidak bersalah, nggak ada manusia siapapun di muka bumi ini harus menyalahkan dia selama dia berada di Indonesia. Karena hukum kita ada dan kita harus pegang pada azas yang berlaku, maka untuk penyelesaiannya kita serahkan pada pihak berwenang dan ini juga kita godok kalau seandainya ini diperlukan nanti ada usulan dari masyarakat, saya sedang mengumpul pada masyarakat, kalau ini harus diputuskan mungkin ada perda dan segala macam, nanti kita putuskan. Yang jelas untuk sementara kita terima mereka sebagaimana yang sudah berlaku secara hukum negara. Saya beri contoh begitu, oh Pak bagus gini ngomong, ini pasti laku Pak jadi anggota dewan kalau begini kata dia. Ya padahal tinggal ngomong, ini tinggal perspektif gitu. Kurang lebih begitu Pak contohnya. Mantul Pak. Yuk, makasih. Oke, sebelum karena sesi juga waktunya sudah hampir berakhir, saya akan bacakan nih masih ada beberapa pertanyaan. Oke, Pak Radiansyah itu tanya apa tadi Mas? Pak Radiansyah, bagaimana menghilangkan nervous pada pertengahan pembicara agar kembali normal? Oke Pak, kalau di saya Pak, kalau tiba-tiba nervous di tengah, saya akan membantu, ini cocok buat saya loh ya, membantunya lewat vokal. Vokalnya artinya adalah, saya semacam melepaskan energinya itu dengan cara melepaskan. Jadi, nah, itu sengaja saya lakukan sebenarnya semacam melepaskan yang namanya tadi emosi nervousnya. Entah kenapa ketika bersuara keras seperti itu seolah-olah kayak di pantai, itu kalau saya. Ya selama digunakan pada konteks yang tepat gitu. Audiens tidak akan tahu, tapi jangan berulang itu aja gitu sesekali. Begitu Pak kalau di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah yang terjadi. Makasih Gus. Oke, di pertanyaan masih ada sebelum kita respon untuk open? Iya, masih ada teman-teman yang mau bertanya untuk mau raise hand langsung boleh ya. Oke, saya unmute dulu. Ya, silakan. Faisal. Pak Faisal, silakan. Ya, Pak. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Coach. Salam kenal dari saya. Malam, Pak. Ya, di Jakarta. Yang kita ketahui, public speaking memang itu sangat diperlukan ya. Dan juga ada satu lagi, sini pertanyaan saya ada di kolom chat. Suaranya bisa bisa jelas. Masih belum jelas. Kayaknya Oke, sekarang cek one. Udah yes, jelas. mantap Pak, mantap. Oke. Ya, sebelumnya salam kenal, Faisal dari Jakarta. Salam kenal, Pak. Public speaking itu memang kita perlukan untuk setiap orang untuk bisa lebih confidence lagi sebenarnya. Yang ingin kita ketahui adalah apakah public speaking itu sama dengan speech? Karena kan ya maaf kayak kepala negara itu kan memberikan speech, apakah dia juga termasuk public speaker? Seperti itu. Ya, dan apakah public speaker itu harus menggunakan teks atau tidak menggunakan teks? Good public speakers, amin ya. Seperti itu, Coach. Baik. Ya, terima kasih. Pak Faisal, terima kasih untuk pertanyaannya.
Yang pertama, apakah dia sama dengan speech? Kalau dalam bahasa Inggris, saya lebih meletakkannya nanti adalah kalau kita ngomong speech, maka nanti akan bedakan speech dengan teaching ataupun dengan training ya. Tapi di awal, pada saat kita ingin memahami tentang public speaking, perlu kita kenali perbedaan antara talk dengan speak. Talk itu adalah sama dengan ngomong, speak itu sama dengan bicara. Apa bedanya? Kalau ngomong, buka mulut, lalu keluar kata-kata, masalah orang paham atau enggak sesuai pada tempatnya, itu masa bodoh. Namanya juga ngomong. Tapi kalau bicara, sebelum buka mulut, kita memikirkan, apa yang mau saya bahas? Siapa pendengarnya? Bagaimana cara yang tepat untuk saya menyampaikan? Saya akan berbeda berbicara kepada anak-anak. Saya akan berbeda berbicara, contoh saya adalah seorang accounting. Kepada orang non-accounting, saya harus berbeda cara menyampaikannya. Termasuk ketika saya diminta, Mas, bawainnya dalam rangka adalah bagaimana menghadirkan semangat dan motivasi. Maka teknik vokalnya saya akan berbeda. Dan ketika saya diminta untuk membawakannya adalah dalam konteks kontemplasi, maka saya akan berbeda. Termasuk ketika diminta panggilan, selamat datang di Garuda Indonesia. Maka vokalnya akan berbeda cara penggunaan. Itu harus sesuai pada tempat dan konteks. Itu yang akan bedakan adalah antara talk dengan speak. Lalu mengenai speech, nanti akan bedakan dengan teaching. Saya sering membedakan adalah begini, apakah Anda akan memberikan speech? Apakah Anda akan memberikan opening speech? Apakah Anda akan menjadi keynote speaker? Ini lebih nanti kepada konteks kita menyebutnya. Kalau saya mengajar, harus ada unsur yang namanya learning process dan teaching. Tapi kalau saya speech, maka semacam saya berpidato, yang di dalam sana adalah saya mengargumentasikan ide saya. Maka konkret ide saya itu harus kuat. Kalau teaching, maka keilmuan dan bagaimana proses keilmuannya harus kuat. Apakah saya akan menginspirasi? Itu masuk kategorinya adalah konteks. Itu gambarannya ketika dalam bernegara ataupun tidak bernegara tadi adalah kita bisa mengenal posisi saya sekarang ada di mana. Mohon maaf, beberapa saya menemukan orang punya jabatan, tetapi dia tidak bisa membedakan apakah wewenang dia pada saat itu, peran dia saat itu melakukan opening speech atau sebagai keynote speaker. Saya pernah mengalami karena dia punya jabatan, pesertanya kumpul, kalimatnya lah begini. Aji mumpung nih Mas, lagi kumpul semuanya, sekalian bapaknya mau arahin. Bagi saya, oh ya monggo lanjutin. Yang penting adalah argonya sama, untuk saya nggak jadi masalah. Jatah saya bicara 2 jam, kepotong 1 jam oleh pimpinan, nggak jadi masalah. Mau selesai pun nggak apa-apa. Yang penting argonya sama ke saya, itu nggak jadi masalah bagi saya. Nah, saya mengatakan, jika Anda seorang pemimpin, sadar diri. Anda diminta jadi opening speech atau keynote speaker. Itu beda wewenang, itu beda cara menjalankannya. Itu berhubungan tentang speech tadi. Apakah boleh membawa teks? Boleh. Kapan? Di acara-acara yang sakral, di acara-acara yang dimana adalah untuk memastikan itu adalah nanti supaya tidak salah ngomong. Ini sebenarnya cara berpikirnya ya. Ketika ada orang ngomong di depan, membawa teksnya, itu sebenarnya dia ingin ngomong kepada orang lain. Apa yang akan saya katakan ini sesuatu yang penting banget. Saking pentingnya, saya nggak mau nanti salah bicara. Makanya saya mau bawa teks. Kalau masih ingat kejadian di New Zealand dan kemudian bupatinya lah, wali kotanya, dia bicara di depan masyarakat, ada juga polisi kemudian, dia bawa teks. Tapi teks itu sebagai alat untuk mengkomunikasikan visual. Ini sangat penting sampai dituliskan dan nggak boleh salah ngomong. Ketika saya ngomong, saya tidak baca, tapi saya tetap bicara. Itu boleh bawa teks menunjukkan sakral dan penting. Makanya kalau di Muslim itu ditanya apakah khutbah boleh bawa teks, sangat dianjurkan supaya nggak salah. Kenegaraan juga sama. Yang tidak boleh dari awal sampai akhir hanya ke teks. Kalau itu terjadi, maka audien akan mengatakan begini, Bapak boleh di email saja atau di WA saja biar saya baca sendiri daripada Bapak yang bacakan. Bedakan konteks, apakah cara penyampaian atau boleh bawa atau tidak. Pertanyaan boleh bawa atau tidak? Boleh. Karena itu menunjukkan kesakralan. Speech memungkinkan. Tapi kalau teaching 2 jam bawa teks, kayaknya 1 buku habis tuh. Makanya lihat konteks kembali. Itu Pak jawabannya, tuh Pak Faisal. Boleh saya tambahkan sedikit?
Yuk Pak. Ya, jadi yang saya tangkap berarti speech and public speaking itu dua hal yang berbeda ya. Oh begini Pak, public speaking itu adalah masuk kategori cara kita berbicara menggunakan unsur verbal, vokal, dan visual. Beda dia konteks, maka beda cara penggunaan. Speech bagi saya itu konteks. Public speaking skillnya. Oke. Public speaking itu skillnya. Public speaking itu pisaunya mau dipakai untuk apa jadi speech. Oh. Jadi teaching, jadi training, jadi presentation, itu konteks. Tapi skillnya tetap akan ada. Verbal, vokal, visual. Itu adanya di ranah public speaking. Jadi makanya tidak ada kan, dan public speakingnya disampaikan oleh, speechnya disampaikan oleh, teachingnya akan diajarkan oleh, trainingnya akan delivery oleh, pasti akan begitu karena konteksnya. Stand up komedinya akan disampaikan oleh siapa? Tapi dia menggunakan skill public speaking di sana. Apalagi ngajar sebagai trainer offline, bukan hanya public speaking, facilitating dipakai, mentoring digunakan, teknik coaching dipakai, teknik terapi dipakai. Itu kalau udah training, blended udah. Tapi ada salah satu skillnya adalah public speaking. Verbal, vokal, visual. Begitu Pak. Oke, luar biasa sekali Coach sharing dan sesinya. Pastinya kita semua banyak belajar ya dari Coach Rahmat ya. Apa aja yang kita bisa improve ya untuk public speaking dan terutama mengatasi rasa nervous kita. Nah, teman-teman semua, sebelum kita akan ada sesi foto abis ini, tapi sebelumnya, oke Tara boleh siapin slide-nya. Ada sedikit pengumuman dan juga saya akan mengumumkan 5 orang pemenang ya yang menang untuk voucher potongan workshop dari Coach Rahmat ya. Oke, nanti saya akan sharingkan. Oke, boleh di itu full screen aja ya. Ya, pencet F5. Oke, bisa di full screen Tara? Ya, dipencet gua. Oke, ya. Jadi teman-teman, acara hari ini juga nggak berakhir di sini aja. Kita masih banyak juga workshop yang sangat bermanfaat untuk teman-teman meningkatkan skill ya. Karena hari ini kan teman-teman ada yang dari corporate, ada yang personal, mungkin ada yang pengusaha juga. Pastinya penting banget untuk hari ini udah belajar nih gimana supaya nggak nervous lagi. Gimana untuk sekarang kasih high impact presentation. Gimana biar presentasinya tuh memorable ya. Nanti belajar lagi sama Coach Rahmat ya. Sabtu depan 22 Agustus ya bersama Mahir, disponsori juga sama Mahir Public Speaking. Oke, dan pastinya juga Coach Pantar ya dari Invigo juga ada training untuk personal branding Sabtu ini tanggal 15 boleh ikut juga, dan effective networking tanggal 31 ya, semuanya malam kecuali yang Coach Rahmasya itu Sabtu pagi. Oke, boleh next. Ya, next Tara. Ya, terus juga Jumat ini ada acara juga jam 2 siang untuk kita ada kolaborasi tentang di pasar modal. Nanti buat detailnya bakal di grup ya. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya. Ya. Berikutnya juga dari dari Star Sales, teman-teman biasa boleh ikut ya hari Rabu dan Sabtu. Bagi teman-teman yang mau tahu cara mudah jual properti dengan aplikasi atau portal dan sosmed. Oke. Dan next terakhir, kita di Starhub juga udah buka lagi. Jadi teman-teman kalau ada yang memang membutuhkan solusi untuk office, untuk baik yang secara offline maupun online ya, ruangannya, teman-teman ada promonya juga. Oke, nanti akan di-sharingkan di grup. Oke, teman-teman bisa sekarang buka dulu videonya ya, kita mau foto bareng ya. Tapi habis foto jangan keluar dulu, nanti saya akan umumkan 5 orang pemenang ya, yang menang voucher buat Coach Rahmat Siap tanggal 22. Oke, ya kita foto dulu semua, dibuka videonya ya. Tara kalau udah siap tinggal ini ya, kasih aba-aba. Ya, halaman pertama dulu ya. Nih. Belum penuh, oke, berarti teman-teman silakan buka videonya ya. Ya, buka videonya yang video di bawah.
Ya, kita mau lihat nih, dari tadi kan cuma dengar aja, kita belum lihat muka ganteng dan cantiknya teman Bapak Ibu semua dan teman-teman di sini. Belum penuh. Ini Pak Belum penuh? Faisal mau buka videonya Pak, dan Pak Siswadi. Iya tuh, ayo kita penuhin ya, biar yang Ya, malu-malu. tinggal Pak Faisal nih, satu lagi penuh. Ya, Oke. Ya, halaman. Oke, siap-siap ya. Halaman pertama ya. Boleh di mute ya. Ya, oke. Oke. Siapkan gaya terbaik ya Bapak Ibu. Oke, siap-siap teman semuanya. Oke. Sebentar. Kok videonya nge-lag di saya ya? Sebentar. Oh iya, nggak apa-apa. Oke ya. Ya, kalau udah siap, aba-aba aja. 3, 2, 1. Oke, sebentar ya. Masih ada yang nge-lag di saya. Oke, teman-teman. Oke. Ya. Oke, udah bisa? Bentar, masih ada yang nge-lag. Sebentar. Ini kayaknya internetnya. Oke. Ya. Oke, baik. Sarah. Ya. Kita siap-siap ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, udah bagus atau perlu ambil Ya. lagi? Sudah. Oke, halaman kedua ada, Sarah? Boleh. Ya. Masih halaman pertama. Enggak, Kita nggak tahu halaman ya pertama siapa dulu masih. halaman pertama atau kedua. Jadi Ya tetap udah, tersenyum. ditahan aja dulu gayanya ya, Bapak Ibu ya. Iya, oke. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sekarang lanjut ke halaman kedua. Oke, halaman kedua ada, mungkin ini nggak sampai penuh, nggak apa-apa. Ya, oke teman-teman. Sabar dulu ada. fotonya. Oke, sebentar ya. Ya, sebelum bentar lagi pengumuman pemenangnya. Oke, sebentar ya. Masih ada yang belum nongol nih videonya di saya. Pak Iwan Hermawan, Pak Aan, Pak Mario, Bu Umi masih belum. Oke, sedikit lagi nih lengkap. Pak Aan, Pak Iwan, Bu Umi. Ya. Oke, sudah cukup ya untuk dua, bisa disiapkan gayanya. Langsung hilang. 3. Wah, ini habis. 3, 2, 1. Oke, udah Sarah? Oke, terima kasih Sarah. Saya mau umumkan untuk 5 orang pemenang ya yang mendapatkan voucher spesial untuk kelas Coach Rahmat ya. Dari tadi kan teman-teman ada yang aktif. Terima kasih semua untuk pertanyaannya. Pengennya sih semuanya bisa dikasih voucher, tapi sayangnya dibatasin cuma 5 orang doang. Tapi nggak apa-apa, teman-teman pun yang ada voucher pun nanti pun tetap bisa ikut kelasnya. Oke, nah 5 orang beruntung yang dapat voucher dari Coach Rahmat untuk tanggal 22 ya, Sabtu adalah Hamid Bekasi. Selamat. Bu Umi Hanifah, Pak Kurniawan Karim, Pak Bambang N, dan U Fitri S. Ya, selamat semuanya. Voucher potongannya dari harga normal kan 350 menjadi 79.000 aja ya. Bagi yang belum dapat tadi itu early bird 199, kalau start sales closer atau mahasiswa 119. Jadi ini dapat harga paling spesial ya, 79. Oke. Mas Endi, paling saya ingin menjelaskan adalah yang di tanggal 2 apa yang dibahas, kita tidak bahas lagi tentang nervous, tapi kita akan langsung fokus yakni adalah bagaimana melakukan persiapan supaya sistematis dan tidak nervous. Lalu yang kedua kita bahas adalah bagaimana cara teknik membuka untuk menarik grab audience, terutama ketika kita melakukan presentasi, sehingga orang-orang akan siap menerima apa kita sampaikan. Dan yang terakhir yang dibahas, bagaimana mengoptimalkan tentang vokal dan bahasa tubuh. Gestur itu sebenarnya apa aja kaidahnya, tangan seperti apa, dan vokal
Termasuk bagi Anda yang mungkin selama ini punya kendala menganggap, wah suara saya cempreng nih. Gimana cara berlatih supaya menjadi lebih tebal, supaya menjadi lebih bulat di hari Sabtu tanggal 22. Insya Allah ini akan menjadi materi sehingga bisa dilakukan exercise-exercise yang harapannya nantinya adalah ketika berbicara, tahu harus seperti apa dan bagaimana sehingga nanti mendapatkan presentasinya excellent. Itu Mas penjelasannya. Oke, baik. Udah sampai lengkap banget ya. Jadi teman-teman ambil kesempatan ini untuk ikut karena kelasnya terbatas ya. Nggak mungkin kelasnya bisa 100 orang lebih kayak gini ya, plus tadi yang di YouTube juga. Ya, saya udah leave nomor WA saya ya. Tara juga boleh leave nomor WA-nya. Nanti kalau teman-teman mau bertanya lebih lanjut ya, bisa kontak kami. Thank you banget Coach Rahmatsya untuk waktunya. Kita banyak banget belajar hari ini. Semoga ke depannya kita bisa Mas makin Eli, lebih baik lagi, ya. boleh minta nomor WA-nya Coach? Oh, oke. Nanti atau lewat IG dulu atau gimana, Coach? Di unmute, sorry. Gimana? Ada yang minta nomornya apa atau saya kasih IG-nya aja? Boleh Atau nanti gimana? dikasih aja sekalian IG sama nomor handphone saya, kalau mau kasih juga nggak apa-apa. Boleh. Oh iya, oke kalau gitu Diminta nanti kepada Mas Andy aja nanti ya, minta Mas Andy aja. Kan saya pendaftaran share. lewat Mas Andy kan? Iya, lewat Di saya share pun sama juga Tara. boleh. Di share Oke. pun juga nggak apa. Ya, teman-teman, thank you semua untuk partisipasinya pada malam ini. Banyak banget pertanyaan dan juga juga sharing dari Coach Rahmat. Ya, pasti kedepannya kita nunggu lagi kalau nanti Coach Rahmat pun ada sesi berikutnya juga ya. Dan pastinya teman-teman stay tune di grup kita di Starhub ya, baik atau juga follow Instagram kita starhub.id supaya terus update sama acara-acara kita selanjutnya. Oke teman-teman, thank you atas waktunya. Oke, selamat malam semuanya. Thank you, Indi. Selamat malam. Ya, Makasih sama-sama. banyak. Thank you, Coach Thank you, Rahmat. thank you. Sama-sama. Sama-sama semuanya. Sampai bertemu mudah-mudahan tanggal 22 bisa bertemu. Bye-bye. Iya. Thank you Pak Radian. Ketemu Pak hari Kamis. Iya, thank you semuanya ya. Kita ketemu kapan, Coach? Oh, siap. Kalau teman-teman pengen denger recordingnya bisa denger lagi dari YouTube live-nya ya. Ya, ada di YouTube-nya. Atau teman-teman yang belum sempat denger. Mungkin tadi ketinggalan atau telat masuk. Thank you, Mas Andy. Sama-sama, Pak. Makasih banyak. Thank you. Oke, kita.
Ini belum live ya? Udah keluar aja lo. Oke, thank you Pak Rahmat. Yo, thank you Mit ya. Dan teman-teman semua mohon izin saya duluan juga. Yo, thank you Mas Andy. Selanjutnya kita komunikasi lewat WA.